warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semua teman-teman yang sudah hadir, semua peserta untuk talk show kita malam hari ini. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu. Dan ya, kita kembali lagi di episode lain ya dari CEO Talk yang merupakan program dari IKASA atau Ikatan Agensi Jasa Bahasa. Dan baik, untuk malam ini atau untuk episode kali ini, CEO Talk akan melakukan talk show dengan tajuk Inspirasi Serikan di CEO Agensi Bahasa dalam Navigasi Bisnis Bernilai Jutaan Dolar. Baik, Deit, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman para hadirin semua yang sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya. Kami jamin diskusi ini akan seru dan banyak dagingnya gitu ya, Pak Sony ya. Iya, betul. Jadi, ya kami jamin akan menarik. Karena kenapa? Karena kita sudah berhasil nih mengundang dua sosok pemilik Iya, agensi yang luar biasa yang agensinya sudah tidak diragukan lagi ya, yaitu betul. Mbak Rika dari CMM dan kemudian Mbak Weni juga dari Aksanisari. Dan kita akan mendengar eh, cerita mereka atau kisah-kisah mereka terkait dengan kepemimpinan mereka di industri bahasa dan di agensi mereka khususnya. Baik, jadi kepemimpinan wanita di dunia bisnis adalah tonggak penting dalam evolusi organisasi modern. Wanita pemimpin yang membawa kecerdasan emosional yang mendalam, kemampuan multitasking yang luar biasa, dan pandangan yang holistik terhadap tantangan bisnis. Mereka tidak hanya menginspirasi tim mereka, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Dengan kepemimpinan wanita yang kuat, bisnis bisa lebih inovatif, responsif terhadap perubahan, dan lebih berorientasi pada keberlanjutan. Kepemimpinan wanita tidak hanya tentang kesetaraan gender, tapi juga tentang memberdayakan bakat dan potensi segenap tim. Nah, khususnya untuk di industri bahasa, saya tadi sudah sebutkan bahwa ada beberapa, sebenarnya ada banyak ya untuk uh, women leaders di industri bahasa. Namun terkait kesibukan mereka, karena juga kesibukan mereka, alhamdulillah nih kita masih bisa mengundang dua sosok pemilik agensi yang hebat ini, Mbak Rika dan Mbak Weni. Terima kasih banyak Mbak Rika dan Mbak Weni atas uh, kesempatan ini dan juga mau meluangkan waktunya. Dan sebelum kita memulai, mungkin kita mau sedikit mendengar sambutan dari Ketua IKASA nih atau Pak Sony. Dan mungkin without further ado, kepada Pak Sony mungkin untuk sambutannya silahkan. Terima kasih Mas Dimas. Semoga suara saya terdengar ya. Kalau nggak terdengar mungkin bisa diinfokan. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktunya kembali untuk acara CEO Talk kita yang saya pikir yang kedua nih ya Mas Dimas ya. Jadi kita akan membuat acara ini menjadi acara rutin IKASA. Dan acara ini insya Allah akan mengundang semua anggota IKASA dan juga semua industri dan semua pelaku industri dan stakeholder di industri bahasa yang kita semua banggakan dan sayangi gitu ya. Nah, pertama-tama terima kasih kepada semua pembicara, Mbak Rika dari CMM dan juga dengan Mbak Weni dari Aksanisari. Saya yakin mereka semua tuh sangat sibuk nih, sangat sibuk dia Mas Dimas. Alhamdulillah berhasil nih kita minta mereka meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua. Jadi teman-teman, kesempatan ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk teman-teman bertanya. Yang teman-teman itu ingin tanyakan selama ini kepada langsung orang pemilik agensi bahasanya. Gitu. Jadi tidak lagi second hand opinion nih langsung dari orangnya gitu. Saya lihat di sini juga banyak sekali anggota IKASA yang sudah hadir ya. Ada Mas Zaki, halo Mas Zaki, ada Pak Sugeng tadi, halo Pak Sugeng selamat malam. Ada lagi Mbak Francisca, ada lagi perwakilan semua anggota Mas Afif. Nah teman-teman itu semua adalah anggota IKASA. Jadi selain yang bicara di sini juga ada anggota IKASA yang memang merupakan pelaku dan pemilik agensi langsung gitu. Jadi saya ingin di pembukaan ini saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan 3 hal nih teman-teman. Yang pertama itu adalah agensi bahasa ini adalah solusi.
agensi bahasa ini adalah solusi buat teman-teman yang mau masuk ke industri bahasa. Kenapa? Karena setidaknya anggota IKASA semua itu memiliki dan memberikan kesempatan sangat luas kepada pelaku-pelaku industri bahasa yang baru mau bergabung gitu. Jadi teman-teman yang mungkin baru mengenal dunia penerjemahan, dunia juru bahasa, teman-teman yang mungkin tertarik, yang baru lulus mungkin, agensi itu solusi. Mereka memberikan tidak hanya pelatihan, tapi mereka juga memberikan on the job training gitu. Tidak pelatihan teori di ruang kelas, tapi juga mereka memberikan on the job training seperti shadowing dan sebagainya. Dan mereka juga memberikan kesempatan magang buat anak-anak teman-teman yang masih kuliah. Gitu. Jadi agensi ini solusi dan agensi ini merupakan corongnya. Kita tuh penengahnya gitu. Jadi ketika kita mendapatkan job tentu saja kita akan berikan ke para pelaku industri profesional di luar sana. Jadi kita adalah salah satu bagian dari seluruh stakeholder industri bahasa. Nah, yang kedua itu adalah uh, owner agency, CEO, semua anggota IKASA setidaknya 95% itu adalah pelaku juga. Mereka masih aktif menjadi juru bahasa, menjadi penerjemah. Jadi tidak tidak ada lagi tuh narasi wah agensi itu jauh sekali gitu. Agensi itu hanya berpihak kepada klien misalnya. Oh, agensi itu menyusahkan misalnya. Enggak. Kita tuh tahu apa yang menjadi keluh kesahnya para penerjemah, yang menjadi keluh kesahnya juru bahasa gitu. Tantangannya apa? AI misalnya, rate misalnya, ya kan? Karena kita pelaku juga gitu. Jadi saya pikir sekarang ini adalah waktunya, tempatannya untuk kita bersama-sama sebagai stakeholder di dalam industri ini untuk berjalan bersama. 95%, hampir 100% anggota IKASA itu pemiliknya berangkat dari penerjemah dan juru bahasa gitu ya. Nah, yang ketiga teman-teman yang dari saya adalah saya lihat sini banyak sekali anak-anak yang baru nih, yang saya tidak kenal gitu ya. Ya teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Sony. Saya salah satu pemilik agensi namanya Katagonia gitu. Nah, teman-teman yang baru mendengarkan acara ini nanti, teman-teman adalah pelakunya di masa depan gitu. Kawan-kawan adalah pemainnya yang di masa depan gitu. Jadi saya mengundang teman-teman yang nanti berkeinginan nantinya memiliki agensi bergabung di KASA. Dan kawan-kawan yang ingin menjadi profesional bergabung di keanggotaan-keanggotaan yang lain gitu, HPI misalnya, IC misalnya. Karena saya Mas Dimas pun anggota dari himpunan profesional itu. Mas Sugeng misalnya, Pak Sugeng misalnya juga bergabung karena ada Pak Sugeng di sini. Halo Pak Sugeng. Terus rekan-rekan yang lain di sini pun juga kita semua adalah tuh Mas Afif salam kenal di chat. Kita semua adalah pelaku bersama-sama. We are on the same boat. Jadi kalau kawan-kawan ada tantangan yang kawan-kawan hadapi sekarang sesinya, sekarang waktu untuk bertanya langsung ke wanita-wanita luar biasa nanti di talk show ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari talk show ini dan semoga teman-teman bisa memberikan warna ke depannya di industri bahasa yang kita banggakan bersama. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Dimas. Sekali lagi terima kasih Mbak Weni, Mbak Rika, Mas Dewa yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua di sini. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony Novian sebagai Ketua IKASA atas sambutannya. Dan again ya, untuk teman-teman, para hadirin yang ada di sini, yang mungkin juga masih baru di industri bahasa atau baru mengenal industri bahasa. Jadi tadi Pak Sony sudah bilang bahwa kita ini agensi, kita berkumpul di IKASA namanya, dan tadi kata Pak Sony juga disebut bahwa agensi itu ya sebagai corong ya, sebagai salah satu opsi untuk teman-teman bisa memasuki industri bahasa. Dan kita bukan hanya sebagai owner company aja atau owner agency, tapi kita juga pelakunya. Kita juga datang dari pengalaman sebagai penerjemah dan juru bahasa. So, kita benar-benar tahu apa yang penerjemah dan juru bahasa lain juga rasakan seperti itu. Baik, dan terima kasih sekali lagi Pak Ketua atas sambutannya. Nah, untuk biar nggak berlama-lama, mari kita coba summon dulu nih moderator kita yang paling tampan dari kota Sidoarjo kepada Mas Dewa. Apa bisa dengar Mas Dewa, kopi?
Bisa terdengar, testing 1, 2, 3, audio saya aman? Masya Allah, setupnya luar biasa sekali, Oh, Mas. lo, Gitu. ini Anda tidak tahu betapa Aduh, sumuk Masya di Allah. sini. Mana Totalitasnya luar biasa ya. Semua tapi pakai jas, Masya Allah. coba demi apa? Coba AC nggak boleh dinyalain sama nyonya. Ntar lagi ngecas mobil listrik, jadi ntar kalau Oh AC-nya gitu. nyala jelepet. Oh gitu ya. Oh Oke ini deh. lampu juga udah pinjam YouTuber sebelah, panas Oh ternyata gitu. jadi YouTuber. Wah, Tapi demi tetangganya Raffi Ahmad ya, Mas ya. karena karena hari ini spesial Mas Dimas. Sangat Spesial, sangat Masya spesial, Allah. sangat spesial. Ya, dengan dua sosok ini kita harapkan Hmm, kita bisa mendengar ya pasti, pengalaman mereka. Khususnya pasti. ya kita kan dalam semangat Hari Kartini ya, makanya kita hadirkan Mbak Wendy dan Mbak Rika juga gitu. Itulah, itulah. Kita mau dengar mungkin dari apa sisi intuisi para wanita ini kan agak berbeda dengan kita ya. Pastinya, Gitu. Jadi pastinya. mungkin kita mau lihat, mau dengar dari sisi atau sudut pandang yang lain. Makanya kita adakan talk show dengan tema kali ini. Baik, mungkin Mas Dewa tanpa berlama-lama mungkin teman-teman juga ingin langsung mendengar. I will give you the floor dan without further ado silahkan kepada Mas Dewa dan pada pembicara Mbak Wedi, Mbak Rika silahkan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga audio saya bisa terdengar dengan baik. Harusnya sih terdengar dengan baik karena malam ini saya menggunakan mikrofon terbaik yang saya punya, teman-teman. Ini biasanya nggak keluar nih kalau nggak tanggal 1 Suro. Mikrofonnya biasanya nggak keluar, tapi karena malam ini spesial, jadi ini mikrofonnya keluar. Rambut gimana rambut? Lumayan, lumayan, lumayan. Idul Fitri kemarin Mas Dimas, saya nggak potong rambut coba. Nggak potong rambut, tidak terlalu spesial Idul Fitri kemarin, ya kan? Selain karena emang belum panjang juga. Tapi untuk malam ini saya bela-belain potong rambut kemarin, scaling gigi coba. Padahal baunya nggak nyampe kan mulut saya, cuman saya insecure aja. Jadi kemarin bersihkan gigi sekalian. Kenapa? Karena malam ini adalah malam yang menurut saya sangat spesial. Kehadiran dua tamu yang juga sangat spesial. Saya akan buka lagi contekannya. Ini judulnya sangat bombastis sampai ada yang mengingatkan pada saya. Nah, ini dia judulnya. Inspirasi Sri Kandi CEO, agensi bahasa dalam navigasi bisnis bernilai jutaan dolar. Nah, di garis bawahi jutaan dolarnya itu ya teman-teman, nanti kita akan bahas ke sana. Dua pembicara kita malam ini adalah dua pembicara yang luar biasa. Yang satu Mbak Weni Mustikasari adalah interpreter kedua, interpreter profesional kedua yang saya temui seumur hidup saya. Yang pertama adalah Mbak Linda Badip, dan kemudian dari Mbak Linda saya diperkenalkan oleh Mbak Weni. Pada saat itu Mbak Weni di Surabaya. Tidak akan terlupakan momen itu saya melihat, oh gini toh yang namanya interpreter itu. Nah, dari situ tertanam. Yang kedua adalah Mbak Rika yang gimana ya? Udah komplit lah kalau jadi YouTuber juga boleh, jadi influencer bisa, mimpin bisnis juga bisa gitu kan. Mbak Rika adalah orang yang saya datangi kegiatan pertamanya dan pada saat itu saya masih interpreter pemula, saya menang undian teman-teman, belum pernah saya buka, saya mendapatkan iPhone. Apa yang terjadi takdol? Saya Dinggo jual tuku iPhone. beras, opo kerupuk? Enggak, Hah? buat tambahan nyicil rumah Mbak waktu itu. Oke. Jadi, tapi saya tidak menyesal karena kalau saya pakai iPhone itu kemungkinan akan ada usianya habis, kemudian berakhir di counter HP untuk tukar tambah. Tapi karena saya jual, saya belikan semen, jadi iPhone itu sudah menyatu dengan rumah saya, insya Allah selamanya ya. Jadi teman-teman, saya perkenalkan Mbak Weni Mustikasari dan Mbak Rika Agus Melda. Selamat malam ibu-ibu sekalian, apa kabar? Selamat malam Bapak-bapak. Iya, Malam. ini luar biasa. Saya sudah diberikan panduan sama Mas Sony, terms of reference. Di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaannya standar semuanya. Teman-teman, peserta saya undang untuk berikan pertanyaan sebinal-binalnya. Pertanyaan yang ini gini banget ya pertanyaannya ya. Saya persilakan, silakan masuk di kolom chat atau silakan ini ada Q&A nggak di sini? Oh ada, boleh dimasukkan ke kolom Q&A teman-teman, ya kan? Paling kalau ngaco kan nggak dibacakan, tapi kalau keren kan lumayan pertanyaannya. Silakan sebelum saya bacakan ke pertanyaan saya akan persilakan kepada teman-teman semuanya untuk bertanya. Saya akan mulai dengan pertanyaan ngaco yang pertama. Dari judulnya tadi saya ulangi kan. Ini siapa yang mau jawab duluan ya? Nah, ini dia pertanyaannya. Inspirasi Sri Kandi CEO agensi bahasa dalam navigasi bisnis bernilai jutaan dolar. Nah,
Sebut saja jutaan dolar ini satu ya, 1 juta dolar. 1 juta dolar kalau menggunakan kurs sekarang, Bapak Ibu sekalian, itu ketemunya 16 M. Pertanyaan saya, boleh dijawab siapapun yang cukup pede. Boleh Apakah komplain nggak? apa boleh komplain? Oh boleh, Ada phone a friend nggak? boleh apaan? Phone a friend. Oh, phone a friend, jangan. Paling kalau nggak jangan dijawab gitu aja, Pak. Jadi ternyata 1 juta dolar itu kalau ketemunya di rupiah itu ketemunya 16 M per kurs hari ini. Pertanyaannya, apakah bisnis yang dijalankan CMM dan yang dijalankan Aksanisari boleh dalam kurun waktu tertentu, boleh selama berkegiatan ya. CMM kalau tidak salah tahun ini adalah tahun ke-7, betul ya? 9 tahun, Mas. 9 tahun, gokil. Dan Aksanisari adalah 13 tahun kalau nggak 17, antara dua itu seingat saya. 16, 17 ya, Mbak? 17 ya. 17 tahun. Luar biasa teman-teman. Udah nggak ada narasumber yang lebih cocok lagi nih, perempuan-perempuan hebat ini. Nah, apakah dalam kurun waktu 17 tahun itu dan kurun waktu 9 tahun itu betul dirasakan bahwa bisnis ini memang bisnis yang bernilai jutaan rupiah? Saya persilakan. Mungkin Rupiah apa dari dolar? yang dolar dong, ya jutaan dolar kan. Mbak Weni dulu kali. Benar nggak sih Mbak Enggak Wen? lah. Memang bisnisnya Kalau senilai segitu? mungkin kalau total iya kali ya, mungkin Ya, ya gitu. selama Pasti 17 ada lah. tahun Ya, ya. pasti Jadi ada. biar nggak Tapi salah nih Mbak. Ini ada ya, yang bener, emang bener jutaan dolar. tapi gini, Kita harus luruskan dulu. Gimana gimana? mungkin Rika nanti bisa nambahin ya, dan juga teman-teman yang pemilik agensi lainnya juga mungkin bisa nambahin. Mungkin nominal itu kayaknya akumulatif ya sifatnya ya. Kayaknya nggak Iya, bisa iya. kita bilang setiap tahun gitu segitu nilainya, mungkin Betul. nggak ya gitu. Karena Mm. ada pasang surut pasti ya. Semua bisnis pasti ada pasang surutnya gitu kan. Nah, Kalau di Aksanisari itu mungkin karena kami udah cukup lama gitu ya. Kalau nggak mau dibilang tua ya. Kami udah lihat apa sih trennya gitu trennya ya ya. Mbak ya. Trennya udah kelihatan gitu. Mungkin 5 tahun, 6 tahun pertama tuh oke gitu ya. Karena kan orang sedang semangat-semangatnya biasanya. Terus profit tuh juga kayak ngalir bak air bah gitu kan. Apalagi kalau agensi baru tuh punya satu kecenderungan yang kalau menurut saya ini wajar gitu ya. Dia pasti akan mencoba mencari the best price gitu ya, harga terbaik gitu. Which is okay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi mungkin kalau saya selalu menggunakan analogi 7 year itch gitu ya. Kalau 7 year ya each. jadi kayak orang menikah tuh Gatel 7 7 tahunan. tahun. Nah, 7 tahun tuh udah mulai agak ini kita mesti evaluate nih, kita harus Oke. progressing kah, mau evolve mau kemana kah gitu. Jadi memang kayaknya itu suatu apa ya pattern yang kalau saya pribadi itu yang saya lihat gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang kami udah mau masuk di periode ketiga 7 year itch-nya itu gitu ya. Waktu 14 Oke. tahun juga udah pernah tuh ada 7 year itch itu. Meskipun Menarik ini kayaknya sekali. setiap bisnis beda-beda ya. Maksudnya Mhm. kalau saya pakai patokan iseng-iseng ya 7 tahun lah gitu 7 mungkin. tahunan. Gitu. Kalau Oke. kalau secara akumulatif ya mungkin bisa ya Bisa dikatakan lah ya berapa sih secara 16 akumulatif. M itu Ya, ya. 17 Value-nya tahun ya, value-nya, mungkin bisa lah value-nya. mungkin. Tapi ya Mantap. kayaknya tiap agensi mungkin punya hitungan Beda-beda. sendiri-sendiri ya. Mungkin ada yang memang betul. Nah, ini langsung di counter Pak Sugeng. Nggak percaya. Itu pasti setiap tahunnya itu. Enggak. Amin. Saya Diaminin. Atau amin jangan-jangan amin Pak amin. Sugeng yang segitu ya. Amin amin. Amin. Kalau Mbak Rika, benar nggak Mbak? Kita live up dulu to our title Mbak. Benar nggak sih Mbak? Bisnis ini nilainya jutaan dolar Mbak Rika? Iya, betul. Betul Hmm, sekali, Dewa. tegas Jutaan dolar. sekali. Tanpa dengaleng-aleng. Harus bangga ya Mbak ya dengan itu ya. Bangga sekali, alhamdulillah CMM tahun lalu membukukan 1 juta dolar. Wah, Luar luar biasa. bioskop. Ini yang saya suka, sangat Saya percaya lega diri loh Mas Dewa. dibuka. Kenapa? Saya lega loh. Iya, karena Mas Dimas yang Ternyata bikin judul. bener. Iya, Ya, iya. begitulah. Tapi Dibukukan di kalau angka menurut saya, segitu ya. Oke, tapi ya tentu itu Luar fluktuatif ya biasa. Mbak ya. Tentunya fluktuatif ya. Tentunya ya mudah-mudahan fluktuatif. tahun ini melebihi tahun lalu ya, Mas Dewa. Amin. Jadi Sekali. 1.500.000 Amin, atau 2 amin. juta sekalian. Oke, Atau 2 juta ya. Mbak itu Berarti kan bisnisnya thriving kalau gitu, industri kita thriving. Industri ngomong-ngomong kita soal thriving. ngomong-ngomong soal thriving, boleh nih Mas Dimas ngomong-ngomong soal thriving. Gimana Mbak? Kita ngomong untuk thriving segitu lamanya 9 tahun dan segitu lamanya di Mbak Weni 17 tahun. Em,
Ya gimana-gimana maunya sih sebenarnya nggak dibawa ke arah sana ya, tetapi ya memang dalam rangka untuk memberi makan netizen gitu ya, emang harus dibawa ke laki-laki dan perempuan sih gini. Maksudnya gini, bisnis ini kan memang unik, menarik. Saya menyebutnya bisnis ini seperti bisnis sekolah dasar. Maksudnya gini, sekolah dasar itu kalau teman-teman tahu SD, kebanyakan gurunya adalah guru perempuan. Namun kebanyakan kepala sekolahnya itu laki-laki. Nah, memang kondisinya seperti itu. Nah, kalau di terjemahan ini saya mungkin bisa dikoreksi nih. Interpreter itu kebanyakan saya rasa sepertinya perempuan. Betul ya, Mbak Weni Ya, dan Mbak Ya. Deka? Namun pemilik agensinya itu coba saya lihat yang kelihatan. Ya boleh dibilang hampir 50-50 sih seperti itu. Pertanyaannya Mbak, apakah berat menjadi seorang pemilik agensi perempuan di tengah industri yang dinamikanya seperti ini? Dalam artian ini perempuan memimpin perempuan pastinya kan gitu mayoritasnya ya. Untuk kalau kita berbicara interpreter, penerjemah pun juga sebenarnya banyak perempuan. Saya sendiri di Main Kata dari 6 orang penerjemah 5 perempuan, 1 laki-laki. Jadi saya minoritas. Nah ini bagaimana Mbak dinamikanya memimpin industri yang memiliki keunikan tertentu? Mungkin saya mulai dari Mbak Rika nanti ke Mbak Weni. Silakan Mbak Rika. Saya rasa kalau kita mendiskusikan kenapa seperti itu ya situasinya di industri, kenapa juru bahasanya lebih banyak perempuan, penerjemahnya lebih banyak perempuan, nanti diskusinya bisa kemana-mana ya Mbak Weni. Ini berkaitan juga mungkin dengan double role-nya perempuan di rumah dan di masyarakat, begitu ya. Jadi kebanyakan perempuan saya yakin ya ini mungkin relate karena ini yang menjadi alasan saya memilih menjadi juru bahasa. Karena Awalnya nih ya, awalnya jadi juru bahasa nih. awalnya saya juru bahasa, saya menyukai fleksibilitas waktu yang saya miliki, begitu. Jadi saya bisa ada di rumah, hadir untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, bukan berarti ibu bekerja lainnya tidak ya, tapi saya memilih menjadi freelance interpreter karena saya suka fleksibilitas waktunya dan saya juga suka income-nya ya pastinya. Dan ketika akhirnya saya terjun menjadi interpreter sekaligus entrepreneur, itu sebenarnya saya merangkak banget gitu. Saya harus menyesuaikan dengan banyak hal. Saya harus pada akhirnya kadang mengorbankan waktu dengan keluarga. Kadang kalau saya lagi pengen kumpul dengan keluarga ya saya harus mmm, lebih hati-hati dalam mengelola bisnis gitu. Jadi setiap saat saya terus belajar. Saya belajar banyak dari Mbak Weni pastinya. Mbak Weni adalah guru kita semua ya, Mentor Mas, kita bahwa semua tentu saja, mentor kita tentu semua. saja. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini para interpreter juga pasti tahulah Mbak Weni dengan hati kuningnya. Hmm. Kita semua, Mbak Weni yang juga saya belajar banyak dari Mbak Weni yang selalu memberikan kesempatan kepada semua Oh. orang. Hmm. Jadi Mbak Weni itu saya pernah berada di bawah kepak sayapnya Mbak Weni yang luas dan hangat itu, dan saya belajar dari beliau. Kemudian saya juga belajar dari Mas Dewa, dari Mas Sony, dari rekan-rekan semua sampai akhirnya saya juga berada di posisi ini, di titik ini. Pastinya saya juga tidak berada di sini sendirian ya. Ada suami saya yang luar biasa progresif, selalu mendukung saya, katanya begitu ya. Di balik perempuan hebat ada laki-laki yang progresif. Dan kemudian juga tim saya yang luar biasa untuk teknisi lapangan. Saya harus akui secara fisiologi laki-laki lebih kuat, jadi tim teknisi kita semuanya laki-laki. Tapi tim back office perempuan lebih teliti, jadi tim kita di back office itu hampir semuanya perempuan begitu. Jadi saya rasa yang saya lakukan di bisnis ini adalah embracing who we are. Sebagai perempuan ya saya mengaksentuate apa yang dimiliki oleh perempuan. Karakter-karakter terbaik perempuan seperti teliti, juga resik, hal-hal yang seperti itu ya saya tingkatkan, saya Diamplifikasi amplify. ya. Betul. Sementara untuk bapak-bapaknya, laki-lakinya, mereka akan lebih kuat ya, mungkin terus lebih tahan banting lah secara fisik. Karena kerjaan teknisi itu bangun pagi, pulang malam, angkat barang berat, ya kita persilakan kepada bapak-bapak yang kuat dan tangguh-tangguh. Gitu. Mantap sekali. Ini mumpung diceritakan dikit, Mbak Rika boleh dibagikan informasinya per hari ini berapa orang yang ada di bawah CMM Mbak Rika? Saat ini kita ada 15 orang, termasuk saya dan juga co-founder saya, suami saya. Berarti ada 13 anggota tim 13 ya. yang back yang Mantap.
permanent employee. Yang permanen ya, tentu ini belum dihitung berbagai macam associates ya Mbak ya, yang Betul. begitu banyak sekali. Nah, ini sudah disinggung nih, hati kuning. Nah, teman-teman kalau belum tahu, di lingkungan juru bahasa itu teman-teman kalau ada pekerjaan masuk yang dibagikan oleh juru bahasa lain, itu biasanya ditandai dengan tulisannya di grup WA ya, itu ada hati kuningnya gitu. Nah, itu diawali dari Mbak Weni itu yang pertama kali mencetuskan tuh. Nah, kita trivia dulu sebelum masuk ke yang serius. Kenapa Mbak Weni kalau berbagi job itu diawali dengan hati kuning, Mbak Wen? Oke, jadi itu kan gimana ya? eh Meskipun Aksani Sari sudah lebih tua, saya nggak bilang senior, tua gitu ya, tua secara usia aja, tua Menerima ya gitu Mbak ya. ya, Ya karena emang kami lahir yang lebih ayam. awal. Sorry, sebentar anakku nanya itu kebabnya dia yang. Oh iya, Dek bagi Dek ke Om panas Ya, jadi ini Dek. meskipun Ya. kami ini udah tua gitu ya, tapi jadi kalau boleh share sedikit, kalau tadi Rika bilang merangkak banget gitu ya, ya mungkin situasinya dengan waktu Aksani Sari berdiri kurang lebih juga sama ya. Kita benar-benar waktu itu malah nggak ada kompetitor yang kelihatan gitu loh. Jadi Nah, sebentar Mbak, kompetitornya saya tuh potong di situ. ya Menarik tuh Mbak. Tidak ada kompetitor yang kelihatan. Terus idenya dari mana Mbak? 17 tahun yang lalu kok bikin agensi nih. Ini menarik sekali nih. Pionir boleh dibilang Mbak Winnie kan? ada. Jadi gini, mungkin beberapa belas tahun yang lalu ya waktu waktu kami memutuskan untuk membuat Aksani Sari itu pilihannya cuma 2 jenis waktu itu. eh Interpreter agency gitu ya atau penyedia alat gitu. Jadi Oh, cuman oke. 2 ini. Jadi nggak ada combine both tuh nggak ada, saat itu belum ada gitu ya. Oh, Jadi interpreter kalau nggak interpreter salah aja, alat-alat aja. alat-alat aja gitu. Terus Oh, oke. akhirnya kita dapat kesempatan, kami dapat kesempatan waktu itu, oke kita buat gitu ya. Akhirnya kita establish Aksani Sari, kecil sekali sih, nggak terlalu besar. Dan emang mungkin bukan gini ya, mungkin saya bukan orang yang, karena saya dididik sama seorang ayah yang sosialis gitu ya. Jadi mungkin saya nggak terlalu bermegah-megah gitu ya dalam hal bisnis. Buat saya yang penting enough gitu saat itu ya. Jadi saya aimingnya kalau ditanya ambisius nggak, ambisius nggak. Saat itu sih biasa aja sih. Maksudnya, oh ya kita sendirian nih gitu. Kita bukan sendirian, kita belum ada kompetitor waktu itu gitu ya. Hmm. Ya udah, karena belum ada kompetitor kan, jadi nggak ada mentornya. Kalau ditanya belajarnya dari Oh, siapa iya iya gitu iya. ya. Jadi ya udah kita coba-coba. Saya ingat banget dulu. Saya lupa deh, Aksani Sari itu sama Google kayaknya duluan Google deh, lupa. Pokoknya nggak beda jauh deh. Nggak beda jauh. Mesin peramban tuh Lahirnya. mesin peramban tuh kayaknya sedikit gitu waktu itu ya, belum banyak gitu kan. Nah, jadi ya akhirnya ya coba-coba googling, coba-coba baca buku gitu ya. Ya siapa sih guru terbaik kita kalau bukan buku gitu ya. Kebetulan Oke. ayah dan ibu saya juga punya pemikiran seperti pengusaha, meskipun mereka bukan pengusaha, tapi cara berpikir mereka itu seperti pengusaha. Jadi mungkin dari situ saya belajar juga dari mereka. Ini balik ke hati kuning gitu ya. Jadi karena gini, karena kami kecil, micro to small, saya kecil, jadi kami nggak punya banyak talent gitu ya. Ini Dan pendekatannya agak talentnya berbeda nih ya. kan kecil ya kan. Jadi kalau tadi Rika 15 SDM-nya, Aksani Sari itu sampai sekarang kami cuman berlima ya. Jadi cuma ada 5 staff internal gitu. Ada beberapa freelancers, technicians, tapi sebagian besar itu cuma 5 orang. Jadi ada 2 orang admin, 2 teknisi sama 1 finance gitu. We try to keep it small aja waktu itu, karena jujur aja sih kita mikir ya yang penting jalan aja gitu loh. Nah terus waktu itu talent juga nggak banyak kan. Maksudnya interpreter yang kita kenal tuh bisa dihitung pakai jari. Yang saya kenal baik ya. Kalau Rika masih ingat awal-awal Aksani Sari itu juga saya sering WhatsApp, sering SMS gitu, available nggak tanggal segitu, karena emang sulit sekali waktu itu untuk cari talent. Terus akhirnya begitu udah ada WhatsApp, saya pernah nih, ini kalau nggak salah ngobrol sama salah satu teman dekat saya, terus dia bilang gini, ada WhatsApp grup tau nggak lo, isinya tuh interpreter semua gitu kan, interpreter, gue mau dong di invite ke situ gitu. Dia sempat kaget, dipikir loh kok lu nggak ada di situ gitu. Oh ya udah deh, akhirnya aku di invite masuk. Seorang Mbak Nah, Weni gitu. nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Terus udah kan masuk ke situ, terus kita coba cari. Jadi saya waktu itu masih sama partner saya ya, saya bilang ini gue butuh talent nih, gimana ya? Apalagi ketika Rika pasti
ngerasain ya dengan $1 juta pasti ngerasain satu hari tuh berpuluh-puluh acara gitu ya. Ih, Ketika itu sudah terjadi kan kita akan repot ya untuk nyari talent gitu. Waktu iya itu iya kita iya. mikirnya yaudah deh kita sebar kita bilangnya waktu itu bukan job vacancy sih tapi kayak pengumuman siapa tahu ada yang available gitu kan. Nah, kenapa saya pakai hati kuning? Karena as you know di kelompok-kelompok ini kan random ya, ngomonginnya tuh A sampai Z gitu kan. Terus kadang-kadang ya nggak sih kalau lu ngomongin Mulai satu kucing sampai topik gitu, kuliner. aduh semua gitu. Jadi kucing, kuliner, lontong sayur, you can name it Iya. gitu ya dari pagi sampai sore isinya gitu. Iya Kan iya jadi iya. kalau kita ngelempar sesuatu gitu ya, Kadang misalnya kelewat. kelewat kan gitu. Iya, Jadi akhirnya betul betul. gimana ya pakai apa gitu. Terus saya ingat kuning itu katanya vibrant color gitu ya. Warna yang Hmm. mengundang creativity, mengundang cuan Mhm. juga, Mhm. denger-denger ya, Mhm. pokoknya gitu lah ya. Mhm. Mhm. Ngasal aja. Jadi saya pick up the color, udah dah ambil aja deh hati kuning gitu. I Nggak tahu see. ternyata memang teman-teman apa namanya nganggapnya ih apa-apa udah hati kuning, hati kuning. Jadi Jadi beberapa kali saya tren. ngomong, gue mau dong dapat hati kuning Hati dari lo kuning. gitu. Sampai bilang Iya gini, iya iya. ya nggak gitu juga kali ya kan toh belum $1 juta juga gitu kan. Pasti ya nggak segitunya Gak lah sebanyak gitu. itu. Tapi gitu. Tapi ya oke gitu. Jadi buat saya sebenarnya itu buat nandain aja deh gitu, nandain Betul. bahwa oh ini ada sesuatu yang mungkin teman-teman bisa Iya, coba apa namanya jajakilah gitu. Nah, betul betul. sedikit share aja. Jadi hati kuning pun bukan tidak ada masalah ya. Oh gitu. Jadi karena Masa kan hati kuning aja ada ya masalah? gini maksudnya gini, ketika kita menyebar vacancy di satu kelompok yang meskipun Hmm. isinya semua juru Aduh bahasa, aduh aduh aduh, ini menarik kan nih. level Ini expertise menarik mereka nih. beda-beda ya gitu Macam-macam. ya. Gitu. Jadi partner saya dulu ngingetin ngomongnya gini, you be careful karena kalau seperti itu artinya you have to be ready to be a mentor gitu kan. Oh gitu ya, oke gitu ya. Udah akhirnya kalau tadi Rika bilang apa under my apa Kak bilang Under large and kepak sayap kemerdekaan, Mbak. karena Yang gede. haus dan hangat. Kepak Gede ya. sayap. Jadi ya, tapi akhirnya memang gimana pun itu jadi seleksi alam ya deh. Maksudnya Iya iya. ada sih yang kita terima banyak, bukan saya nggak ngomong banyak ya. Pasti ada aja komplain dari klien gitu. Tapi to be fair untuk semua talents yang kita manage, saya selalu ada one-on-one session meskipun by WhatsApp atau begini. Pokoknya saya akan selalu kasih input gitu bahwa ini buat saya saya punya kewajiban gitu loh untuk meningkatkan kapasitas mereka karena mereka kan menarik banget freelancers nih. ya maksudnya Iya. yang in house tuh kayaknya jarang ya saya dapat in house rata-rata freelancers gitu kan. Nah, kalau freelancers kan kalau kapasitasnya nggak improve ya sulit kan untuk dia naik kelas lagi gitu. Kalau dia mau latihan ya kita terbuka gitu. Kalau emang mau training ayo gitu aja sih. Menarik sekali di sini disampaikan bahwa dari dua orang ini sebenarnya kita lihat ya bahwa ini mematahkan anggapan bahwa agensi itu maunya terima jadi aja. Cari, kemudian terima jadi, oke, bagus, pakai, nggak bagus, dibuang. Di sini Mbak Weni sudah sedikit menyebutkan bahwa Mbak Weni itu memiliki sesi, kalau Mbak Rika menyebutnya grooming ya. Artinya kita menerima interpreter itu tidak langsung kita terjunkan. Kalau misalkan ibarat bahan gitu setengah mateng gitu ya dimatengin dulu gitu kan oleh para mentor-mentor ini, baru kemudian diluncurkan dan diberi peluang. Nah, mendapatkan peluangnya saja teman-teman. Kalau teman-teman di sini saya lihat ya ada nama-nama para interpreter yang tengah berjuang di sini, pasti tahu caranya. Untuk masuk ke lingkaran ini aja itu setengah mati teman-teman untuk dikenal. Saya sendiri dulu juga berada di posisi itu ya, dibela-belain dulu datang ke acaranya CMM, beli tiket pesawat sendiri pada saat itu ya kan. Padahal kalau gagal itu tabungan pendidikan anak saya itu. Besoknya kayak sekolah dia nonton Barney di YouTube gitu. Nah, ini menyambung ke pertanyaan yang pertama, ibu-ibu sekalian yang masuk ke Q&A. Dan saya masih mengundang teman-teman semuanya untuk bertanya karena saya yakin pertanyaan dari teman-teman jauh lebih menarik dari apa yang sudah kami persiapkan. Mohon izin membacakan pertanyaannya dari anonymous participant. Apa tips dan trik dari agensi agar interpreter atau translator pemula dapat diterima di agensi bahasa? Nah, kita ngomong contoh realnya saja di pengalaman Aksanisari dan CMM. Mungkin tadi dari Mbak Weni, izin melanjutkan ke Mbak Rika. Gimana Mbak Rika prosesnya untuk menyeleksi talent baru itu Mbak Rika? Baik, terima kasih. Saya mungkin pick up dari penjelasannya Mbak Weni tadi ya soal hati kuning. Kalau Mbak Weni memang sudah jadi trademark, sudah melekat dengan hati kuning. Kalau di CMM, saya memilih pendekatan mengkurasi siapa saja yang bisa menjadi associate-nya CMM.
Karena ya itu tadi ya, kan Mbak Weni juga sudah menceritakan sisi positif dan negatifnya dari hati kuning ini. Kalau di CMM, saya lebih pragmatis dan kalkulatif dalam hal itu. Karena saya men-treat perusahaan ini sebagai baby saya ya. Jadi mungkin tips untuk teman-teman ini, saya hati-hati memberi makan anak saya si CMM ini supaya dia besar kan Mbak, biar dia $1 juta dong, insya Allah $2 juta tahun depan. Jadi saya benar-benar pilih-pilih gitu yang bisa masuk, dan kalau misalnya sudah berhasil masuk, saya juga akan lihat lagi, saya observe baik saya pribadi ataupun rekan-rekan yang sudah well established di CMM, yang sudah biasa dengan CMM, kita akan lihat lagi gitu. Ini kira-kira cocok nggak ya? Karena ada banyak faktor ya, baik Nah, sebagai juru bahasa maupun penerjemah. penerjemah. Saya kan di situ tuh Mbak, ini menarik ini. Kalau orang tanya misalkan, Mbak Rika, apa sih kira-kira yang menjadi kriteria untuk bisa diterima di CMM? Saya yakin jawabannya standar semuanya ya. Memiliki keterampilan linguistik yang baik, gitu kan, memiliki persona yang baik, solih, solihah, rajin menggosok gigi sebelum tidur dan lain sebagainya. Itu normatif. Tapi ini pertanyaannya saya balik nih Mbak Rika. Hal-hal apa yang akan membuat Mbak Rika atau Mbak Weni turn off? Kayak, enggak nih yang kayak gini udah jauh-jauh aja nih. Agar teman-teman tidak melakukan hal itu. Mungkin mereka tidak sadar, tapi kemudian mereka melakukan itu. Saya persilakan Mbak Rika. Baik, kalau saya sih untuk juru bahasa ataupun translator mungkin beda-beda kriteria ya, Mas Dewa. Kalau untuk juru bahasa biasanya saya cari yang apa ya? Industri ini industri jasa. Jasa itu ya berarti kita kan memberikan service pelayanan, jasa bahasa begitu. Jadi buat saya sebagai orang yang bekerja di industri jasa, kita harus willing to step ya mau apa extra mile lah gitu. Jadi kalau terlalu saklek sih saya biasanya juga agak lama ya mempertimbangkan, aduh kalau terlalu saklek soal Saklek ini tuh gimana ini. Mbak? Saklek Mbak? Misalnya Misalnya nih. waktunya, kadang-kadang Hmm, ada event ya, mulainya jam 8 katanya di mm-mm. jadwal, ternyata molor. Tahu kan kalau kita bekerja Ya, dengan tentu, bapak-bapak, tentunya. birokrat gitu ya, kadang mereka datang jam 9, jam 10, terus jadinya Akhirnya ada selesainya pun molor yang harusnya molor. selesai jam 5 jadi jam 6. Itu kan tapi mulainya sudah mundur ya, ini salah satu Ya. contoh aja. Tapi kalau juru bahasanya saklek, nah itu kan jadi banyak isu. Kalau dalam dalam segi bisnis, kita masukin quotation tuh kita agak sulit gitu. Apalagi kalau yang kita udah punya long term agreement atau yang Mhm. misalnya kita ini projectnya berlanjut, Ya, ya. kita agak nggak enak dengan klien kita kalau kita harus revisi invoice, dan kita juga Hanya karena ya hanya karena itu. Jadi kita cari orang yang ya maulah ini heeh. ketemu di tengah lah kalau bahasa Ya, ya, bahasa ya. Minangnya ya, Ketemu di ketemu di tengah. tengah, asik. Ketemu di tengah. Karena ada yang kadang tuh yang saklek banget, akhirnya dia jadi menutup pintu untuk kesempatan kerja. Oh, oke, Tapi oke, kalau yang oke. willing to do extra mile, anggap aja itu sedekah saat ini yang nantinya Iya, akan menjadi pintu baru untuk kesempatan rezeki berikutnya. Gitu ya, betul, kalau betul, dari saya. betul, betul. Termasuk dalam hal ini tentunya ya yang sangat sensitif ya, izin nih dibahas sedikit masalah rate ya gitu. Nah, rate ini kalau teman-teman, masalah rate ini ya sangat-sangat sensitif dibahas. Tetapi tentu kami para pemilik agensi sangat menyukai mereka-mereka yang fleksibel ya, yang enak diajak ngobrolnya gitu, bukan yang ini saya segini nih. Terutama kalau adik-adik baru nih, kalau izin dari saya, manalah adik-adik ini masih baru misalkan nyemplung ke industri hanya berbekal dari browsing di internet. Oh, dari yang saya baca berbagai website valid mulainya di titik ini. Waduh, itu ya itu tadi ya Mbak Rika ya, ketemu di tengah gitu loh. Ya, kalau Adik-adik dia ketemunya di website tertentu, rate segitu ya, Mbok ya apply-nya ke sana gitu. Kalau kita kan lapaknya iya, beda gitu ya. Maksudnya iya, kalau ada iya, yang klaim datang ke iya, CMM, Mbak Rika rate kalau di ini apply ke sana aja, Mas. Gitu. Kalau iya, di sini kita lapaknya beda gitu. Kan iya, maksudnya iya, gitu iya, ya, kayak orang iya, jualan iya. aja ya di pasar. Bener, Oh, ya bener, udah bener. cek toko sebelah aja kalau gitu, mungkin dia di situ. Betul. Kalau di kita sih segini gitu. Mau ambil, nggak mau boleh swipe kanan gitu. Gitu. Iya, 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 iya. Prinsip bisnis aja, Mas. Prinsip bisnis. Oke, mantap. Jadi saya ambil poin pentingnya dari Mbak Rika adalah bagaimana caranya jadilah yang fleksibel, yang enak diajak ke temu di tengah. Nah, saya beralih ke Mbak Weni lagi. Mbak Weni, kalau Mbak Weni mengkurasi orang-orang yang nantinya akan menjadi mitranya
Aksani Sari, Mbak Weni, selain fleksibilitas yang saya yakin tentu Mbak Weni juga menyenangi hal itu, apa Mbak poin penting yang ini nih yang harus ada atau ini nggak boleh ada nih untuk rekan-rekan yang akan bekerja bersama Aksani Sari nih? Kalau buat aku, kalau tadi Rika bilang apa? CMM baby ya, ya. Ya kurang lebih sama. Ini setahun setelah Nawal lahirlah si Aksani Sari ini. Jadi sama lah ya. Dan baby saya sekarang udah masuk usia teenager. Agak Aduh. agak gemes-gemes gimana gitu udah mulai pacaran ya. Aduh. Anyway, nggak, tapi gini, Iya, iya. kalau ditanya gitu ya, saya setuju banget sama Rika soal flexibility itu penting. Jadi, tapi yang juga sama pentingnya adalah attitude kalau menurut saya, perilaku, Aduh, sikapnya itu penting attitude. sekali. Jadi, karena apa? Ini Rika juga pasti juga pernah mengalami. Kita sebagai pemilik agensi, hampir semua pemilik agensi di sini pernah ngalamin itu. Jadi, the biggest complaints from clients itu bukan karena quality output sebenarnya. Jadi Quality output ini dalam artian dalam arti kasarannya kualitas hasil penjuru dia bahasanya ya. penjuru bahasaan atau translation gitu ya. Kasarannya Kalau terjemahnya translation, jelek-jelek dikit, ya ya jelek-jelek kalau dikit, sorry. kalau translation kan sebenarnya nggak kelihatan orangnya ya yang ngerjain kan. Jadi Ya, kan kalau dokumen. hasilnya gitu ya. Jadi lebih kepada attitude saat dia berinteraksi sama kita nih di balik layar laptopnya dia, di balik komputer kita gitu kan. Bagaimana mereka berinteraksi sama kita. Nah, kalau interpreter atau juru bahasa tuh menurut saya selain flexibility juga attitude itu tadi gitu loh. Jadi buat saya sih ini apa ya, itu very basic gitu. Karena kalau kita sudah punya perilaku yang pertama menghargai sesama manusia, sesama makhluk gitu, itu penting banget. Terus menurut saya berusaha untuk stay modest and honest gitu. Kalau 3 hal ini ada, automatically dia akan kita lirik gitu. Kita akan tap on that talent gitu ya sebagai talent yang di-manage sama Aksani Sari gitu. Dan emang terbukti gitu. Jadi ada beberapa ya, saya mungkin kasih satu contoh anekdotal aja gitu ya. Dan ini bukan Pengalaman merefer juga nggak kepada apa-apa, Mbak. siapapun gitu ya. Ya Nggak anekdot usah kan sebut nama experience tapi. ya. Enggak Nggak usah saya sebut sebut nama. nama. Jadi contohnya gini, kita tahu ya pejabat Indonesia itu kan mungkin bahasa Inggrisnya tidak buruk tapi juga tidak luar biasa baik gitu ya. Ketika dia berusaha untuk menggunakan bahasa asing, buat saya kewajiban kita sebagai sesama manusia Indonesia adalah menghargai dia dulu aja gitu ya. Oh, hargai Betul, dia berusaha gitu ya. betul. Dan meskipun kadang-kadang kalimat yang keluar dari mulutnya juga tidak masuk akal dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Nah, Kita sebagai sebagai juru juru bahasa kan, bahasa, pasti dalam kita hati, kan mending bahasa Indonesia aja gitu. Pak, Nah, gitu, mempermudah iya kan, pekerjaan saya. bikin kesel dia gitu. Jadi, Mm-mm. tapi kalau buat saya, ya itu memang tugas kita saat itu ya, on the spot ya kita menjuru bahasakan beliau gitu. Ketika dia Ya. ngomong ngawur-ngawur ya kita coba sedapat mungkin untuk menyampaikannya gitu loh. Biasanya counterpartnya yang nanti akan menyarankan itu pun juga dengan cara sopan gitu. Pak, pakai bahasa Indonesia saja. Kita kan udah ada interpreter misalnya contohnya gitu Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Itu kayak hal-hal semacam itu yang menurut saya ini basic gitu ya. Jadi ketika dia udah mulai menunjukkan sikap seperti itu sih buat saya itu udah a big no-no lah gitu ya. Jadi terus kayak misalnya apalagi ya, kalau modest tuh menurut saya lebih kepada gini, Sesama nih, sesama sesama juru gitu bahasa ya. dalam booth misalkan nih. Ya contohnya apa ya? Kalau buat saya sih kalau di dalam booth, saya tuh nggak pernah punya Nggak reveal. nggak reveal ya sama booth partner tuh biasa aja gitu. Pokoknya selama dia menunjukkan perilaku yang baik, wajar gitu ya dengan manusia yang lain yang ada di lingkungan dekatnya dia sih, that's fine gitu loh. Tapi kalau Ya, dia ya, udah ya. mulai gini, stay modest itu satu pelajaran yang penting sih. Jadi di awal-awal Aksani Sari berdiri itu kami pernah ketemu talent yang sangat boastful gitu. Jadi dia saya Gini. udah pernah nerjemahin A, B, C misalnya gitu ya. Oh oke. Karena waktu itu kan saat kita mulai kan sedikit banget ya talent yang ada gitu. Iya, Jadi iya, kita iya, ambil iya. deh gitu kan. Ternyata begitu on the spot deh, you know what happened? Apa tuh? Mingkem, nggak bisa, Nggak bunyi. nggak bunyi gitu kan, nggak bunyi. Saya sampai gini, Aduh. Mas, saya toel gitu. Ya, ayo dong. Terus dibilang gini, oh saya nggak biasa seperti ini. Loh yang tadi dia omongin apa? Makanya saya bilang stay modest tuh di situ gitu. Jadi Iya, iya, kadang kita kan jadi bingung ya deh, iya, maksudnya iya, loh iya, iya, gimana iya. sih gitu. CV itu bisa you can make a very flowery CV lah ya gitu. Tapi buat Iya, saya iya, iya. begitu udah dites ya itu kita akan kelihatan gitu loh. Jadi ya buat saya sih itu attitude itu tadi ya selain flexibility juga penting banget sih. Stay modest ya teman-teman. Stay modest Saya and ini dia honest, ya.
Aduh, Mades dan Anes berat lagi itu dua-duanya, berlima lagi. Di antara bertiga ini kan saya yang paling muda ya teman-teman, di antara saya, Mbak Weni dan Mbak Rika. Masa, Masuknya, masa, oh masuknya, masuknya, masuk ke kirain industri umur ini, ya, enggak. ya, ya. Kalau masuk ke industri ini kan yang paling muda dan jujur ketika masuk itu apalagi ya saya dari yang dari luar ibu kota. Sekarang juga hampir bentar lagi bukan ibu kota nih, tetapi saya yang semakin jauh dari lingkaran itu melihat para juru bahasa di Jakarta itu memang, wih, ini kok keren-keren ya, bahasa Inggrisnya keren, kosakatanya keren. Kelihatan lah bahwa mereka ini kasarannya orang-orang pilihan gitu. Dan ternyata ketika saya masuk itu dapat dengan mudah ya Mbak ketemu orang-orang yang memang memiliki mentalitas itu gitu loh. Kami ini ya memang bukan pada manusia pada umumnya, padahal in fact kita itu sama semuanya ya. Ini hanya pekerjaan saja gitu, tidak membuat kita lebih lebih ngartis dari yang lain, tidak membuat kita lebih mewah dari yang lain. Dan dalam pekerjaan ini saya merasa sangat mudah untuk kita terjerembab di merasa bahwa diri kita kayak ini gimana nih kegiatan, nggak ada kopi nih di depannya, nggak ada air mineral yang apa, itu sangat mudah kita terjebak atau hal-hal yang sifatnya teknis, misalkan ini headset kok nggak enak ya misalkan gitu, yang kayak gitu-gitu itu kalau kalaupun memang kejadian teman-teman, saran saya jangan sampai keluar karena itu tadi bisa disalahpahami sebagai wah ini nggak asik nih diajak bekerja sama nih. Oke, jadi dua kunci penting dari dua serikandi kita ini teman-teman. Yang satu sudah menyatakan diri yes jutaan dolar, semoga 2 juta. Yang satu malu-malu. Mungkin karena lebih tua, yang lebih tua itu bijak biasanya gitu. Kuncinya yang pertama fleksibel, yang kedua modest teman-teman ya. Yang pokoknya yang enak diajak bekerja sama. Dan ternyata setelah dipancing muncul nih pertanyaannya jadi banyak nih. Wah, pertanyaan berikutnya, apakah agensi juga bisa menerima intern dalam periode tertentu dan apakah ada batasan umur? Wah, ini menarik nih. Oh, sebentar, ini ada yang satu. Modus maksudnya seperti apa? Oh, izin tadi sudah dijawab ya. Untuk yang modus ini artinya ya paling enak pakai bahasa Jawa emang sih ya. Yang prasojo, yang seyogyanya, yang sakmadione, tidak terus yang ini saya interpreter sudah menerjemahkan almarhum Mahatma Gandhi loh gitu ya dan segala macam. Jadi ya mohon ya kalau saya datang disiapkan dikalungi bunga atau apa misalkan anekdotalnya gitu misalkan ya. Ya jangan seperti itu. Tetap kita di dalam booth kita adalah partner. Misalkan nih teman kita tahu nih anak yang baru kid yesterday afternoon misalkan anak kemarin sore gitu kan. Aduh Mbak Weni saya ngefans loh sama Mbak Weni ya kan gitu ya. Ya udah kita membimbing jangan sampai oh gitu pijit nih. Kasarnya aja jangan gitu. Jangan main senior-senioran. Itu ya modest ya. Oke, izin ini sudah saya jawab berarti ya. Nah, apakah agensi juga bisa menerima intern dalam periode tertentu? Oke, siapa dulu nih yang mau menjawab silakan. Rika mungkin bisa jawab dulu nanti aku follow. Oke, kalau untuk pertanyaan soal intern ini mungkin saya dengan senang hati menjawab ya. Kebetulan di CMM kita sudah 2 kali menerima intern, 3 kali deh kayaknya. Satu dari Universitas Bunda Mulia, kemudian satu lagi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ini juga berkat Mas Dewa ini sebagai mak comblangnya, alhamdulillah. Hai, Jadi alhamdulillah. kita berkenalan dengan Sivitas Akademika dari UMM dan juga dari UBM. Itu kalau UBM itu kayaknya dari Mas Sony deh. Itu yang waktu itu yang jadi mak comblangnya. Jadi saya kenalan dengan Pak Alvin selaku dosennya. Jadi kita menerima mahasiswa magang, teman-teman adik-adik mahasiswa belajar di CMM. Jadi kalau memang ada mahasiswa yang ikut hadir pada acara malam ini, Nah, ingin magang, ya mungkin nah, bisa ditanyakan ke kampusnya, atau mungkin ya saya nggak tahu ya, kalau nggak salah saya ada skema kerjasama antara perusahaan dengan kampus. Menurut saya CMM sangat terbuka untuk kesempatan itu, karena menurut kita itu adalah salah satu cara CMM giving back to community. Kalau misalnya tidak lewat kampus, kalau nggak salah ada skema di Dikti, MBSI atau apa begitu. Nah itu saya juga belum terlalu paham ya, tapi ada skema itu. Kalau untuk yang sejauh ini sih kita sempat menerima beberapa apply untuk magang, ada yang kemudian lanjut, ada yang enggak gitu. Tapi kalau yang dengan kampus sih so far lanjut gitu, untuk adik-adik mahasiswa. tadi ada dari UNED kalau tidak salah Universitas Negeri Jember sempat masuk. Nah, itu teman-teman dari Jember, dari Malang pun diterima ya, tentunya dari Jember tidak ada masalah. Nah, untuk
posisi yang ditawarkan pada saat itu apa Mbak Rika? Waktu itu kembali lagi ke fleksibilitas, karena waktu itu teman-teman UMM dari jurusan pendidikan bahasa Arab. Di CMM kita konsentrasinya nggak terlalu banyak ke bahasa Arab ya Mas Dewa, karena klien Ya. untuk pasangan bahasa tersebut masih sedikit. Sebagian besar klien kita itu untuk pasangan bahasa Inggris Indonesia dan bahasa-bahasa lain. Jadi waktu itu kita tawarkan untuk ke adik-adik magang, mau nggak belajar magangnya itu dalam aspek lainnya di perusahaan gitu ya, karena kan di kampus dengan di perusahaan itu beda. Jadi waktu itu teman-teman justru berkesempatan untuk belajar back office-nya seperti apa, ada yang terjun di accounting, ada yang menjadi teknisi, belajar audio dan video, turun ke lapangan, ikut kerja keluar kota, seperti itu. Jadi menurut kita itu juga adalah salah satu sarana belajar ya, karena bukan cuma belajar dari aspek penerjemahannya saja, linguistiknya saja, tapi juga mungkin one day teman-teman yang dulu magang di CMM bisa jadi menjadi the next agency owner, bisa saja kan ya. Mereka Mantap bisa itu. lihat gitu Bisa, gimana caranya bisa. mengelola perusahaan, agensi gitu. Mas Itu Mas sih waktu Dimas ini juga salah satu yang berangkat dari murid, ternyata buka agensi sendiri. Dan kalau saya boleh berbangga hati ya di industri ini, setidaknya di Indonesia ini teman-teman, di bawah IKASA ini, kita ini sangat open sekali ya Mbak Rika dan Mbak Weni ketika ada teman yang saya mau buka agensi ini, kita tidak ada yang wah kompetitor nih. Insya Allah nggak ada perasaan-perasaan seperti itu, malah kita saling mensupport apa yang bisa kita bantu, ayo kita bantu. Jadi saya boleh bilang bahwa industri saat ini itu sangat suportif sekali, sangat sehat kalau boleh saya bilang ya. Dan ini saya rasa sangat luar biasa sekali. Nah, ada satu yang belum kejawab Mbak Rika, batasan umur. Apakah hanya umur tertentu yang diterima untuk magang atau kita sejauh ini belum ada batasan umur ya, Mas Dewa. Tapi kita juga belum pernah punya pengalaman yang magang bukan mahasiswa lagi begitu. Oke, Jadi oke, mungkin oke. lebih karena belum punya pengalaman, jadi kita belum bisa memberi jawaban gitu. Mungkin kalau I apply see. nanti bisa kita pertimbangkan begitu ya. Lihat-lihat posisinya ya kan, pada akhirnya Ya, bisnis kan ini. Kalau bet- memang beliaunya bisa memberikan nilai tambah, betul. asik, asik, asik. Kita beralih ke Mbak Weni. Mbak Wen, gimana Mbak Wen? Selama ini Mbak Weni menerima intern nggak Mbak Weni? Atau magang atau apapun lah namanya. Dulu sih udah pernah ya, maksudnya udah 2 kali gitu ya kita ada, tapi udah lama sekali ya Dew. Terus kan karena cukup riweh gitu ya ngurusin si bisnis itu ya, ABG kalau udah mulai puber kan gitu ya, agak ribet gitu kan. Jadi akhirnya memang memang sempat terhenti cukup lama gitu ya, apalagi ada pandemi and everything gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih Sun kita juga bisa ya membuka internship gitu untuk para pemagang adik, terutama mahasiswa-mahasiswi gitu. Amin. Tadi ada yang nanya ke ini yang soal batasan umur nggak ada, di Aksana Sari nggak ada batasan umur. Ih, Jadi mantap. tapi kalau untuk gini, internshipnya mungkin ya kalau dalam konteks pemagang mahasiswa ya mungkin ada batas umur kalau dia masih kuliah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau mencoba bergabung sama Aksani Sari sebagai talentnya gitu, kita nggak pernah ada batasan umur sih. Umur berapapun sih kita welcome aja, yang fresh graduate boleh, yang udah lebih senior juga boleh gitu. Kita belajar banyak dari teman-teman kelompok penerjemah atau juru bahasa Prancis itu sebagian besar Mm-mm. sudah senior gitu. Tapi memang Oke. mereka secara pengalaman sangat-sangat kaya gitu ya sebelum jadi juru bahasa. Aku boleh jawab yang ini nggak sih? Boleh dong, Yang yang ada di nih, chat ada ya. yang nomor itu ada yang dari Putri ya. Bahasa yang minoritas seperti bahasa isyarat. Ini pengalaman saya nggak tahu mungkin nanti Rika juga bisa share atau teman-teman yang lain bisa share juga ya. Bahasa isyarat itu setahu saya itu juga ada bukan agensi ya, tapi perkumpulannya sendiri gitu loh. Iya, Jadi iya. Mm-mm. mungkin kalau ngomongin soal strategi negosiasi ke klien menggunakan jasa kita sebagai juru bahasa, mungkin ada baiknya teman-teman bahasa isyaratnya, ini konteks bahasa isyarat ya, bernegosiasi juga dengan si perkumpulan ini gitu loh. Karena sepertinya kalau saya perhatikan, eee, mereka punya aturan yang cukup ketat gitu ya di perkumpulan mereka dan nggak salah karena emang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi jujur aja ya juru bahasa isyarat tuh sekarang agak influx, agak cukup besar gitu jumlahnya sekarang, kita makin banyak orang yang belajar bahasa isyarat. Nah, kalau strategi negosiasi ya ke klien menggunakan jasa kita,
ya. Saya nggak ngomongin bahasa yang minority dulu, tapi lebih ke menggunakan jasa kita gitu. Kalau strategi negosiasi sih gini, mungkin yang seperti yang Rika sempat omongin tadi gitu ya, ya kita kan punya quality yang udah terjamin gitu ya. Dengan rate yang kita offer ke klien itu kita bisa pastikan memang bagus gitu ya. Iya, iya, iya. Apa orangnya tuh juga bagus gitu, quality wise baik gitu. Jadi paling itu kita negotiate itu dan kita pastikan mereka yang di front line di lapangan ya, ya teknisi, ya admin staff yang terjun ke lapangan juga itu benar-benar mewakili Aksanisari gitu loh sebagai sebuah agency gitu supaya nanti ketika kalau buat saya pribadi prestasi itu bukan ketika pujian itu datang ke talent juru bahasa tapi ke teknisi gitu. Oh, Jadi ini menarik nih, Mbak. Apa karena tuh, Mbak, pernah maksudnya, Mbak? gini, karena pernah ada satu masa di mana kami itu sought after karena mereka bilang Aksanisari aja deh teknisinya sangat membantu. Sebentar, Teknisinya saya jago kasih gitu. saya kasih background untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu tahu di dalam dunia penjuru bahasaan. Jadi begini teman-teman, ketika ada pekerjaan penjuru bahasaan, itu yang hadir bukan hanya juru bahasanya saja Ya. teman-teman, Mm-mm. bukan hanya orang yang datang Mm-mm. kemudian menerjemahkan pakai headset. Oh, ini di panggung ngomong apa, kita menerjemahkan. Ada yang namanya teknisi teman-teman. Ya. Siapa itu teknisi? Mereka yang nyiapin headsetnya, Ya. yang nyambung kabel-kabel Ya, segala ya, macam ya. ini, yang ribet Ya, segala ya, macam, ya. yang memastikan suara teman-teman terdengar baik itu adalah namanya para teknisinya. Ya. Yang nyiapin Iya, boothnya, iya, berangkat iya, subuh-subuh, iya, pulang tengah malam, itu betul. adalah para teknisi. Dan Mbak Weni memberikan satu apresiasi khusus untuk para teknisi, Mbak Weni. Ya. Bisa dilanjut dari situ, Mbak Weni? Jadi kalau di Aksanisari teknisi kami ada yang perempuan gitu ya. Jadi memang Serius? ya, jadi memang dari Ih, awal mantep nih. itu kita nggak menutup nggak ada apa ya, nggak ada Perbedaan. perbedaan berdasarkan jenis kelamin tuh nggak ada sama sekali. Cuman Kalau memang sanggup gitu ya. ya kalau dia mau monggo silahkan gitu ya. Kita akan belajar Tapi dan tentu memang disesuaikan ya, Mbak ya. sebenarnya Enggak juga. saya agak maksain sih. Saya agak maksain Ngangkat booth orangnya. juga segede itu. Saya agak maksain orangnya karena saya kalau yang kenal saya udah cukup lama tahu saya tuh orangnya hands on banget gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, ya itu tadi mungkin saya bukan tipe yang glamorous gitu ya. Jadi saya tuh orangnya hands on banget. Maksudnya gini, kalau bisa gua angkat, ya gua angkat. Kalau bisa gue Iya. kerjain, ya gue kerjain gitu. Jadi Nggak ada urusan laki-laki attitude, perempuan. mentality seperti itu yang saya selalu tanamkan sama Oke, teknisi-teknisi oke. yang ada di lapangan dari Aksanisari. Oke, Jadi oke. ketika mereka bilang, Mbak kan ini berat, ada apa porter, you can ask him gitu loh. Jadi kalau emang berat, minta porter untuk Gimana angkut saya caranya gitu ya. Jadi gitu. atau misalnya untuk transportasi gitu ya, kemana gitu. Duh kalau naik ini akan berat. Jadi kita coba akalin tuh caranya gimana ya supaya dia bisa lebih compact, lebih baik, bisa siapapun bisa ngangkat gitu ya. Itu memang dari awal saya selalu bilang nggak ada sih laki perempuan nggak ada gitu loh. Jadi emang pokoknya kalau lu mau ngerjain silahkan gitu. Juru bahasa Asik. juga sama gitu. Nggak harus laki, nggak harus perempuan, siapapun sih bisa. Gitu. Dan Even kembali ke teknis itu gender. tadi Mbak, belum terlalu detail nih. Kenapa kok sampai Mbak Weni itu memberikan apresiasi atau merasa bahwa penghargaan tertinggi itu ketika teknisinya yang mendapat apresiasi? Berarti Iya. pernah ya Mbak ada Oh sering. bahwa ih teknisinya mantep nih Iya, gitu. iya. Itu Oke. ada sampai salah satu klien tuh yang ngomong bahwa ya ini salah satu alasan kan klien tuh macam-macam ya, Dew. Ada yang berdasarkan harga terendah, Tentu. sebagian besar kayak gitu ya. Ya. Tapi berdasarkan servis terbaik juga bisa gitu lah. Jadi dia ada justifikasi gitu. Nah, salah satu poin justifikasinya dia adalah teknisinya helpful gitu. I Jadi see. helpfulness tadi itu ya sama dengan interpreter, attitude. Jadi kalau lo ngantuk ya lo tidur di luar, jangan di samping booth kayak gitu, misalnya gitu ya. Iya nggak sih? Karena Apalagi merokok. ya, apalagi ngerokok. Nah, teknisi itu karena gini, teknisi itu kan kerjanya tuh sebetulnya berat di depan sama di belakang. Betul. In between they're not doing anything sebenarnya. Maksudnya gini, Iya. not doing anything Ya, tuh maksudnya kayak pemadam kebakaran. gitu. Standby mode. Nah, kalau di Aksanisari saya tuh selalu menekankan bahwa yes, you're not doing anything, maksudnya nggak urawiri, tapi harus keep an eye on users kalau buat saya. Iya, Karena kan pasti. mereka kan user tuh kalau istilahnya orang Jawa kalau udah mulai tengok-tengok gitu ya, udah telah-telah, Iya. udah pasti langsung Ini ada apa nih berarti datengin nih? ada apa gitu. Karena Apalagi itu kalau udah gini-gini nih. kalau udah mulai ini kayaknya gitu, kayaknya nggak ini datangi. datengin gitu, offer gitu. Ya biasanya sih itu sih. Jadi kalau buat saya pribadi, selain juru bahasa dan translator, teknisi atau staff internal kami itu luar biasa gitu. Tadi yang menghargai ya mereka tuh bagian dari
Aksanisari Iya, iya, gitu. sama pentingnya. Dan ini sebenarnya menarik kalau boleh karena di mention ya disebutkan. Saya jadi agak tertarik ini Mbak untuk punya pertanyaan sendiri. Jadi di dalam industri penjuru bahasaan itu ada yang tampil lah kasarannya di depan starnya lah katakanlah yaitu juru bahasa dan ada teman-teman kalau di anak band itu anak produksi itu yang bikin di belakang. Nah, Mbak Rika itu menerapkan hal yang sangat menarik yaitu Mbak Rika mencoba kalau boleh dibilang mempromot ya, mempromot stafnya dari teknisinya itu dijadikan juru bahasa juga gitu. Nah, apakah ini mungkin teman-teman aduh kayaknya mau jadi juru bahasa tapi belum belum berani. Mungkin mungkin nggak kalau menurut Mbak Wendy dan menurut Mbak Rika, saya ke Mbak Rika ya, bahwa menjadi seorang teknisi atau menjadi apapun lah di industri ini mungkin starting pointnya bahkan mungkin as low as as low as unique, mohon maaf, seunik mungkin startingnya adalah walaupun belum pernah kejadian ya, starting pointnya adalah mungkin office boy misalkan atau starting pointnya adalah sekretaris misalkan, tetapi kemudian mencoba itu sebagai sebagai jalan masuknya belum ada sih, tetapi kalau dari teknisi menjadi juru bahasa itu ada. Mungkin nggak sih bahwa kita masuk ke industri ini melalui jalan yang mungkin apa kasarannya non konvensional seperti itu. Saya ke pelakunya dulu, Mbak Rika. Baik, terima kasih Mas Dewa. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Dewa ini ya, yang barusan, apakah mungkin kita menjadi juru bahasa dengan jalur non konvensional jadi teknisi? Mungkin saya disclaimer dulu ya. Mm-mm. Rekan teknisi yang dimaksud itu di CMM itu sebenarnya technical manager. Jadi Technical beliau manager. kebetulan menjadi komandan dari tim teknisi. Mm-mm. Karena selain beliau memiliki kemampuan teknikal, beliau juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Jadi sebelum kita Sudah promosi ke ada. teknikal, ya, sebelum Hmm. teknikal juga tadinya translator dulu gitu. Jadi memang sudah Oh gitu. menjajaki karirnya dari awal banget gitu. Terus Mm-mm. kemudian kita dapuk menjadi technical manager dan oh ya ini informasi juga untuk teman-teman yang mau memulai jadi teknisi ya, karena saat ini sudah hybrid dan banyak event-event internasional, jadi bukan interpreter lagi yang bepergian kemana-mana. Tim teknisi kita udah Teknisinya justru. sana, mereka Iya. sudah ke Interpreternya duduk Manila. manis. Interpreternya bekerja dari rumah masing-masing. Jadi teknisi kita Hmm. sudah ke Manila, sudah ke Cebu, ke Wih, luar Danang, terus biasa. pulang Ke gitu, Vietnam. ke Kuala Lumpur gitu. Karena Jadi em, yang suka traveling jangan ngelamar jadi interpreter sekarang. sekarang teknisi yang lagi Jadi rising teknisi star ya. ya. Siap, Nah, siap. kemampuan Menarik Betul. berbahasa sekali. Inggris. I see. Nah, terus kembali Tapi lagi bisa, Mbak. peluangnya, Mas Mm-mm. Dewa. Betul, bisa saja. Kalau memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dan itu sebenarnya jadi nilai plus ya, ataupun bahasa lain gitu. Saya pernah lihat teknisi dari salah satu agensi besar yang menyediakan alat SIS, multinational company, dia mampu berbahasa Jepang dengan sangat baik. Jadi levelnya sudah Hmm, bukan cuma sekedar teknisi yang bisa. narik kabel ya. Kalau mungkin Hmm. kalau mindsetnya seperti itu ya, ini adalah teknisi yang kemana-mana gitu. Oh, Iya, eventnya iya, iya. di Spanyol dia berangkat, di Berangkat. Singapura, di Australia begitu. Jadi Oh. that's another thing to consider ya. Ih, menarik sekali ternyata Industri menjadi ini tuh teknisi ini. memiliki banyak peluang-peluang kerja yang nggak melulu jadi interpreter. Kalau Ya. ada teman-teman di sini yang mungkin lebih tech savvy atau suka hal-hal teknis ya bisa mempertimbangkan itu juga. Dan kalau memang jadi Hmm. teknisi awalnya gitu ya, kan dia pasti punya banyak waktu ya. Mbak Weni sibuknya kan di awal dan di akhir. Di Ya. tengah-tengah itu kan bisa menyimak. Sambil Belajar, menyimak kan sambil belajar betul. gitu. Dan itu Betul kesempatan banget. gratis untuk Hmm. belajar. Kecuali kalau Langsung dari memang males. sumbernya ya. Betul. Ya. Kecuali kalau males kan malah dibawa tidur begitu. Mm-mm. Kalau di CMM sendiri ya kita gitu ya, saat ini kita sama seperti Mbak Weni, malah lebih banyak teknisi itu punya account gitu. Jadi mereka punya klien-klien yang saya maunya sama Mas A, B, C gitu. Mereka Hmm. yang pilih gitu. Nunjuk. Untuk Keren gitu. Saya banget. mau sama Mas yang kemarin ya, Iya, 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 iya. yang ini gitu. Terus Mhm. karena kalau gitu ya kita usahakan jadinya schedule-nya sesuai itu, sesuai preferensi klien jadinya. Ih, pantas bisnisnya jutaan dolar ya. Teknisinya aja nih travelingnya ke Danang, ke Cebu, ke Singapura. Mantap sekali. Jadi kita masih live up to the title ya, jutaan dolar. Kalau dari Mbak Weni sendiri, mungkin nggak Mbak untuk menjadi seorang juru bahasa melalui jalur yang mungkin biasanya kan gini kalau jalur konvensional. Jadi penerjemah dulu biasanya beberapa lama ternyata memiliki kemampuan verbal yang juga sama baiknya kemudian biasanya
menjajaki menjadi juru bahasa. Nah ini mungkin nggak Mbak, ada jalur-jalur lain yang sepengalamannya Mbak Weni. Mungkin dari pengalaman Mbak Weni sendiri. Nah Mbak Weni sendiri sebenarnya juga kalau dibilang juga beloknya agak lumayan luar bioskop ini. Luar Mbak, bioskop ya. iya karena Mbak Bioskop Weni misbar, gerimis bubar. Kribes bubar. By education Mbak Weni ini adalah seorang arsitek gitu ya. Iya. Ya boleh dibilang tidak konvensional juga sih. Jadi gimana Mbak Weni melihat bukan ya karena menjadi makin banyak menjadi makin konvensional Mbak ya. Orang-orang yang tidak latar belakangnya mungkin linguistik kemudian masuk ke industri ini atau Eh, bisnis ini bahkan Ya, sekalian. ya betul. Kalau tadi ngomongin opportunity, iya ada ya opportunity-nya untuk misalnya dari teknisi kemudian tertarik untuk jadi misalnya juru bahasa atau translator gitu, biasanya ada sih gitu. Tapi memang harus aku akuin gitu ya, sampai sejauh ini kalau di Aksanisari rata-rata teknisi-teknisi kami itu juga agak jiper gitu nggak, gila susah banget jadi juru bahasa gitu ya, kayaknya susah gitu. Ya, Tapi kan jadi ya sadar menurut diri. aku gitu ya. Tapi memang menurut saya sih itu hal yang wajar gitu ya dari Ya, mereka. ya. Cuman memang kita juga berusaha untuk memastikan ada continuous improvement lah dari diri mereka gitu. Kalau jalan non konvensional gitu ya sebagai juru bahasa kayaknya banyak ya kayaknya sekarang gitu ya. Cuman saya melihat trennya pun juga kayaknya udah bergeser sekarang gitu. Sekarang Apa udah nggak tuh? lagi Jadi kalau penerjemah zaman dulu. gitu ya dan zaman dulu kan kayaknya kalau nggak ada sebagian besar tuh partner saya waktu baru mulai tuh either anak debat gitu ya atau anaknya diplomat gitu Iya, kan gitu ya. iya, iya, Jadi iya, 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 betul, pilihannya betul, kan cuma betul. itu gitu kan, Iya, iya, anak betul, debat, anak diplomat iya gitu lagi, debat. Jadi kalau udah bener nah lagi. terus begitu udah ada McKinsey, Iya, jebolan McKinsey nih jebolan gitu, McKinsey. Ya, 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 jebolan ya, ya, BCG nih gitu. ya, Jadi ya, emang ya, ya, ya ya, kayaknya sekarang banyak yang starts from bener-bener lulus fresh grad terus dia ya. ngerasa bahasa Inggrisnya atau bahasa Mm, asingnya mm, baik, mm, dia mm, mm. mencoba keberuntungan sebagai juru bahasa dan that's okay gitu. Dia I see. maksudnya di waktu kuliah dia nggak bukan anak debat, bukan ini gitu. Jalur itu kayaknya sekarang udah nggak terlalu banyak ya gitu. Saya perhatiin sih yang muda-muda gitu ya, yang mungkin umur 20-an gitu tuh kayaknya udah jarang ya kayak yang dulunya anak debat gitu tuh jarang gitu loh. Itu sih kayaknya ya jalur-jalur non konvensional sih kayaknya masih masih memungkinkan gitu. Bisa Dan ya. Heeh. kalau dari sisi bahasa sendiri ya jurusan bahasa eh saya kalau perhatiin kayaknya malah penerjemah yang banyak yang dari jurusan bahasa. Tapi kalau juru bahasa kayaknya mungkin malah Iya, non linguistik iya, iya, atau iya. non Heeh, heeh. non sastra gitu ya Iya, iya, rata-rata iya, malah betul, gitu. betul Jadi sih. tapi Bener kalau juga sih. Heeh, heeh. kalau penerjemah kayaknya banyak yang dari sastra gitu. Dan biasanya Biasanya. memang kita juga butuh mereka untuk checking, untuk bantuin kita ini bener nggak sih secara grammar gitu, secara ejaan apa segala macam itu bener apa enggak gitu. I Terus see, I see. ini mau lanjut pertanyaan berikutnya nggak? Ini Enggak, menarik enggak. sih soalnya. Nggak ya? Ini aku justru karena gini, kami ada grup WA teman-teman ini ya. Jadi yang mengelola rapat ini ada grup WA dan menarik nih Mbak Weni ini, buka aja bodo amat. Aku suka ada pertanyaannya nggak banyak gender biasnya. Karena tidak banyak, maka saya yang akan bertanya itu. Kenapa nggak moderatornya sendiri? Agar kita live up to the name. Artinya masalah jutaan dolar udah nih dibahas nih. Nah, dari pengalaman Mbak Rika dan dari pengalaman Mbak Weni nih, mungkin kita beralih ke Mbak Rika lagi ya. Sebagai pemilik agensi perempuan, apa sih mungkin serba-serbinya ada? Apakah ada suka dukanya selama ini dalam memimpin? Apakah di mata klien itu sama saja gitu, tidak ada perbedaan? Apakah di mata asosiat, di mata rekan-rekan, di mata orang-orang yang kita pimpin, terutama Mbak Rika misalkan nih, harus memimpin segerombolan apa nih boleh dibilang gangster nih, bapak-bapak yang badannya kekar-kekar seperti itu kan, dipimpin oleh seorang perempuan yang lemah lembut seperti ini gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman unik gitu yang oh ternyata justru bahkan ketika dipimpin perempuan tuh hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan nggak bias gender ya ini masuknya ya Mbak Weni ya. Ini serba-serbi judulnya. Ada nggak Mbak Rika keunikan menjadi seorang perempuan dalam memimpin bisnis ini Mbak Rika? Saya menjawabnya nggak ada ya Mas Dewa. Sama aja ya gitu ya. Sama aja, sama Nggak ada banget. pengalaman yang unik atau terlalu berbeda. Pengalaman uniknya justru menurut saya keuntungan. Karena Oh, saat ini di dunia itu kan sedang ada gerakan ini ya, SDGs, Leave No One Behind. ya. Jadi ada banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk pengusaha perempuan. Jadi saya bisa mengikuti Oh, fellowship khusus untuk pengusaha perempuan. Saya bisa ikut kegiatan yang memang menyasar pengusaha perempuan. Karena berdasarkan studinya dari World Bank, perempuan itu kalau dikasih megang duit, itu akan kembali lagi ke keluarganya. Apalagi oh, ya
Mantap memiliki nih, usaha. mantap Gitu ya. nih. Ini berdasar ada Ini risetnya ya. berdasarkan itu Ini riset ya berdasarkan teman-teman, riset. bukan Begitu. katanya ya ini ya. Oke. Jadi mohon maaf Perempuan nih kalau pegang bapak-bapak duit pemirsa balik ke laki-laki. keluarga. Betul. Kalau bapak-bapak kan ngopi ya atau ya gitu ya. Jadi kalau Beli ibu-ibu burung gitu untuk ya. anak-anaknya, untuk memberi makan Iya, anak. iya, iya, iya. Jadi Iya. karena itu ada banyak sekali program-program di seluruh dunia dari perusahaan-perusahaan besar yang berusaha untuk memenuhi target ESG mereka itu menyasar pengusaha perempuan gitu. Saya adalah salah satu Oh, oke, pengusaha oke. perempuan budding woman business owner yang mendapatkan peluang-peluang belajar dari sana. Jadi menurut saya justru kalau ada di sini rekan-rekan pengusaha, calon-calon pengusaha perempuan, it's your time. Ini kesempatan. Ini waktu buat kita Mantep untuk nih. membangun bisnis. Hmm. Karena kesempatannya banyak sekali di luar sana. Ada pinjaman, ada grant khusus untuk pengusaha perempuan. Ada pelatihan untuk pengusaha perempuan, pendampingan, mentoring, begitu. Nah, dan terkait apa tadi? Pertanyaannya berikutnya, Mas Dewa? Ya Eh, itu aja sih memimpin uniknya. Ya ya, memimpin. perempuan yang lemah lembut. Kebetulan saya nggak lemah lembut ya, Mas Enggak Dewa. ya. Saya jauh dari kata lemah lembut gitu. Kalau boleh, mungkin saya lemah lembut kepada klien ya, karena saya penyedia Iya, jasa. iya. Dan juga Tapi kepada untuk associate, tim, saya negotiable begitu. Tapi untuk tim, menurut saya cukup tegas dan tim kita kebetulan cukup solid. Mereka mempercayai saya sebagai nahkodanya. pemimpinnya CMM, nahkodanya CMM. Jadi saya rasa itu yang membuat kita solid dan ya itu tadi berhasil membukukan $1 juta. Hai, saya suka malah ditebelin ini. Sip, sip, sip. Mas Dimas, aman kita Mas Dimas. Mbak Wence, ini Mbak Wence ini juga seorang perempuan yang sangat luar biasa sekali. Saya belajar banyak dari Mbak Wence tentang apa itu gender bias dari postingan-postingan beliau gitu. Jadi saya yakin beliau memiliki perspektif yang juga sama uniknya. Ada nggak Mbak Weni serba-serbi yang ini unik nih? Justru karena aku adalah pemimpin perempuan, aku justru menerima banyak keunikan ini gitu. Oke, saya harus mulai dari keluarga saya ya. Jadi Oke. saya tuh cuma 2 bersaudara perempuan semua, gitu ya. Saya dibesarkan oleh sepasang orang tua yang bekerja dari saya bayi, gitu ya, sampai meninggal. Bapak saya meninggal baru 2 tahun yang lalu. Nah, karena saya dibesarkan oleh seorang ayah yang tanpa disadari adalah seorang feminis, gitu ya. Akhirnya Oh saya gitu ya pun Mbak ya? tanpa dia nggak sadar kalau dia feminis. Setelah saya belajar feminisme, saya baru ticking all the boxes gitu. Oh Oh, he's ternyata a bapak feminist saya, gitu ya, he's oh a oke oke. feminist gitu. Jadi di banyak kesempatan tuh beliau tuh selalu berusaha untuk memicu saya gitu ya. Memicu dalam arti gini, eh saya nggak tahu mungkin apakah karena kita lahir di periode yang berbeda gitu ya mungkin ya. Tapi apa dulu tuh waktu saya masih muda, masih SMA, SMP, SMA sampai kuliah gitu ya. Ayah saya tuh selalu bertanya setiap kali misalnya saya habis ikut olimpiade atau apapun itu gitu ya, terus pulang gitu bapak saya selalu tanya, "Berapa banyak perempuan yang hadir di situ? Ada Oh woman leadernya nggak?" Bapak saya selalu nanya. Saya tuh nggak ngerti gitu maksudnya itu apa tahun sih gitu. berapa itu Mbak? Heeh. Agak jangan dijawab Jadi sih, cuman kelihatan tua ya. enggak, cuman untuk Itu untuk ya maksudnya segenerasi yang ya seawal itu 90-an cukup lah ya gitu. Jadi cukup jadi dan breakthrough juga beliau ya. ya dan beliau tuh yang tanpa saya sadari itu mengajari saya soal perempuan tuh seharusnya tidak saling menjatuhkan gitu loh. Jadi perempuan tuh harusnya bisa saling support each other. Apa sih woman support woman tuh Iya memang iya iya sesuatu iya. yang kita tuh harusnya bisa begitu, perempuan harusnya bisa Iya begitu iya iya gitu iya. loh. Jadi nah mungkin karena dididik seperti itu dan bapak saya model orang tua yang kalau ke saya gitu ya, ini ke saya sih berasa banget bisa, pasti bisa gitu, pasti kamu bisa, pasti kamu mampu gitu. Jadi memang akhirnya ya apapun itu saya terjang gitu. Kalau kamu tanya ada nggak sih experience yang membuat saya ngerasa kayak it seems like you're doubting me as a woman gitu ya? Ada gitu. Menarik nih. Ada banget. Ada ya Mbak ya? Ada. Apalagi Jadi zaman dulu ya ketika belum ya banyak pemain zaman ya. dulu kesannya gue tuh Iya. jelita soalnya ntar lagi gocap ya. Nggak tapi gini, maksudku aku cuma mau bilang bahwa mungkin yang dirasakan oleh Rika sangat beruntung gitu. Dia punya satu memang perkembangan itu terus terjadi gitu Iya dan saya iya melihat iya. perubahan itu ada gitu dan memang 5-10 tahun terakhir tuh
opportunity itu memang besar sekali gitu, dan alhamdulillah menurut saya banyak juga Bagus. perempuan-perempuan baik yang bagus yang emang akhirnya muncul gitu ya. Tapi satu hal ya yang mungkin saya perlu ingetin teman-teman gitu ya yang ada di sini. Ya mungkin kalian boleh dan harus bermimpi besar, tinggi, luar biasa gitu ya. Tapi memang ternyata jadi pengusaha itu bukan buat semua orang gitu loh. Jadi jadi Ah, pengusaha itu bukan buat semua orang. Entrepreneurship itu tidak untuk semua orang. Tetapi berpikir seperti pengusaha, it will give you advantages gitu. Jadi sudut pandang sebagai entrepreneurs yang menurut saya yang harus kita pakai. Jadi ya, apapun ya, ya, kita gitu ya, loh. Jadi ya. pegawai, jadi ya apa, jadi jualan cendol di pinggir jalan atau Ya, jualan ya. jasa bahasa apapun itu. Kalau kita pakai kacamata entrepreneurship itu biasanya kita akan jauh lebih strategis, jauh lebih taktis gitu. Jadi memang dan dengan senjata ini kita bisa mengcounter ketika ada yang bertanya atau meragukan gitu loh soal apa Ya. namanya Ini lo bisa nggak sih cewek ibu ini gitu. Apalagi ini memimpin saya proyek segede ini misalkan ya? saya pernah soalnya ini sih pengalaman sebagai arsitek dan menurut saya this is just something yang udah terjadi di masa lalu. Oke, oke. Jadi Di bidang arsitek ya masih ada ceritanya ya gini. kayak gitu ya Mbak ya? Enggak sekarang udah enggak sih, tapi itu dulu. Jadi ceritanya Ya, tuh kita bangun kasuistik lah. rumah gitu ya, Oke, terus bangun rumah. ada bocor gitu kan. Oke. Saya bilang, ini bocornya ada di balik kloset, saya bilang gitu. Kamu tahu mandornya atau siapapun itu nggak percaya sama omongan saya. Ya, dia nggak percaya. Iya, Dia bilang, kebayang dia sih. ngatin saya gitu. Enggak Bu, enggak. Di situ buka, saya bilang gitu. Nggak percaya dia. Terus akhirnya begitu dia ada temennya datang, iya nih Pak, kayaknya dari sini. Saya bilang itu contoh yang menurut saya contoh Iya, kecil, iya. tapi ini terjadi dalam kehidupan Terjadi kita. Gitu. dalam kehidupan. Kita bisa pilih untuk kamu mau masukin ke hati, terus lo grudge gitu the whole day, atau lo jadiin itu aja fuel, lo buktiin aja. Gue lebih tahu tentang ini dibanding lo gitu, lo bisa melakukan itu gitu loh. Jadi terus satu lagi ya, Rika mungkin ngerasain juga nih. Kalau saya pergi keluar ke kota, keluar negeri gitu ya, pasti ada yang nanya, anak-anak sama siapa gitu. Ya gitu, dan itu pertama nanya, Mbak Weni sudah berkeluarga belum gitu ya. Iya. Itu kan, terus kalau saya tanya udah, anak saya 2 misalnya gitu ya. Oh gitu, anak-anak sama siapa? Terus saya bilang, ya sama bapaknya. Terus dijawab, loh bapaknya emang nggak kerja? Saya jawab gini ya, ini terutama buat perempuan ya yang mau memutuskan untuk bekerja baik sebagai pengusaha ataupun bekerja di perusahaan atau jadi profesional atau apapun gitu ya. Satu hal yang perlu kita bangun itu adalah support system gitu loh. Itu kuncinya kalau menurut saya. Jadi kalau ditanya gitu ya, saya tuh ada domestic worker di rumah yang ngurusin semuanya. Udah pastilah. You cannot survive menurut saya ini logik aja gitu. You run $1 million business gitu, and then you still macam-macam. Come on gitu loh. Jadi buat saya sih it doesn't make any sense gitu. Jadi kita masih aku yakin Rika masih ke dapur bikin sambel misalnya gitu, atau saya masih ke dapur masak kue atau apapun. Masih gitu. Tapi buat saya sih itu bukan lagi satu hal yang perlu dipertanyakan gitu. Kalau saya akhirnya saya balikin lagi. Kalau yang nanya laki-laki, saya tanya, "Gimana? Udah nikah belum?" "Udah." "Punya anak?" "Iya." "Anak lo sama siapa?" Saya balikin lagi. Terus mereka bilang gini, ya sama istri gue dong. Oke, pertanyaan jawabannya sama dong. Gitu loh. Jadi buat saya itu udah pertanyaan-pertanyaan yang kalau beberapa udah lawan gak usah dijawab. Enggak, I need to counter this. Karena menurut saya itu jadi mengecilkan posisi kita gitu loh. Sebagai perempuan kayak yang tadi Rika bilang di depan. Kita punya double burden nih gitu. Kita harus ngurusin domestik, ngurusin karena ya itu tadi, dan karena itulah kadang-kadang perempuan tuh jadi kompetitif sama satu sama lain. Jadi kayak lu sukses di bisnis gitu ya, rumahnya berantakan, wajar lah misalnya gitu ya. Ketika sukses keduanya dianggapnya kayak this guy is something deh, lu pasti main apa gimana gitu ya. I have a support system ya gitu. Jadi kita itu saya highlight gede-gede, support system itu harus dibangun. Day one ketika lo memutuskan untuk jadi apapun, ibu rumah tangga, lu butuh support system itu gitu loh. Menurut aku ya gitu. Itu sih. Keren sekali. Tapi emang gitu ya, kalau ya manusia lah, saya nggak bilang perempuan, manusia sama lah. Paling enak emang ngejulitin gitu kan. Lihat, Mbak Weni ya luar biasa. Kemudian biar dia bahagia, dia mencari. Tapi kasihan kali ya jadi anaknya Mbak Weni gitu, ditinggalin terus. Ngapain? Anaknya Mbak Weni baik-baik aja. Kadang kita aja yang rempong gitu. Mbak Rika? Jadi anaknya Mbak Weni sih bangga pasti. Pastinya sangat luar biasa sekali. Nah teman-teman, mohon izin, ini memang kalau ini
udah bilang ini diskusinya itu sangat menarik sekali, tetapi mohon izin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sepertinya tidak akan kita jawab di sini ya, karena waktunya mungkin yang tidak mencukupi. Tapi ini nanti kita simpan tentunya untuk tema-tema berikutnya. Ada kan ya Mas Dimas dan Mas Sony yang nanti akan menjawab ini. Nah, ini akan banyak ini. Saya mohon izin untuk menutup di satu nah, ini satu pertanyaan yang kayaknya paling relevan ini. Pertanyaan dari Bapak Iskandar dari Wordsmith Group. Salam kenal Bapak Iskandar. Ini juga teman Ikasa bukan sih? Teman Ikasa kayaknya ya, iya kan? Dari Bapak Iskandar ini salam Iya, kenal. masih Iya ya. Ikasa juga. Ya. Teman Ikasa juga. Mantap. Ya kan pertanyaannya adalah apakah boleh berbagi mungkin singkat saja ya 2 menitan masing-masing dari Mbak Weni dan Mbak Rika turning point yang dialami ketika perusahaan sedang scaling up. Waduh, ini bagus banget nih ini. Apa ya titik turning point-nya ini ketika perusahaan sedang scaling up? Siapa dulu nih yang mau mulai? Saya persilakan. Dan ini sekaligus akan menjadi pertanyaan pemungkas untuk sesi kita sebelum nanti ditutup oleh Bapak Sony, ketua kita. Silakan Mbak Weni atau Mbak Rika, siapa duluan? Saya aja ya, Pak. Silakan. Oke, mungkin saya dulu ya menjawab pertanyaan ini. Ini boleh saya tanyain lagi Pak Iskandar, halo rekan Ikasa, kita belum pernah ketemu ya Pak. Ini turning point-nya yang membuat kita makin terbakar atau yang membuat kita nyaris lempar anduk nih Pak? Pertanyaannya. Mungkin yang ya bolehlah on mic, silakan Pak Iskandar. Halo, sorry, saya lagi serak. Dua-duanya bisa, Bu. Ya, Baik, oke, baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin saya agak sedikit curhat nih jadinya ya kalau dalam hal ini turning point yang membuat saya semakin terbakar dulu deh, kabar baiknya dulu. Ya biasanya itu ya omset ya. Jadi kalau ngelihat omset, invoice masuk, kita kan biasanya happy ya. Namanya manusia ya, manusiawi sekali ketika melihat klien makin banyak yang percaya sama kita, terus karyawan kita juga semuanya thriving, perusahaan kita membaik, long term agreement kita banyak, begitu ya. Event-event kita bagus, berjalan lancar, semuanya itu membuat kita jadi makin semangat, begitu. Itu mungkin menjadi salah satu turning point-nya. Tapi kalau turning point yang bikin kita down itu juga banyak. Ditinggal karyawan, dan juga mungkin kalah bidding, pasti Mbak Weni juga tahu rasanya ya. Awal-awal dulu saya kalau kalah bidding itu murung seharian karena Iya, saya iya, ngerasa kebayang what's sih. wrong with me? Iya. Bakal bertahan nggak nih kalau kita kalah bidding gini gitu. Oke. Saya salah apa yang harus saya perbaiki itu bikin saya jadi nyaris-nyaris juga males gitu. Udahlah jadi interpreter aja, ngapain ikut-ikut bidding, udahlah rempong ya harus nyiapin company profile, NIB, segala macem, nanti tahu-tahu cuma jadi pelengkap penderita ya kan. Jadi ya next time-nya ngambek gitu, nggak mau ikut. Tapi itu tidak bisa dilakukan kalau kita pengen jadi pengusaha ya Mbak Weni ya. Kalau tadi kita banyak mendengar istilah-istilah bahasa Jawa dari Mas Dewa dan Mbak Weni, saya pengen pakai istilah bahasa Minang juga ya. Mantap nih, Salah cakep. satu kunci jadi pengusaha buat kita orang awak itu adalah basi bana. Jadi kita harus ini biarin aja gitu. Orang mau ngomong apa, sok lah mangga gitu. Silakan aja basi bana, jangan keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau kita dengar omongan orang. Sama kayak yang gitu ya. Nanya, "Oh, Rika suaminya nggak kerja lagi ya? Kok kayaknya bantuin CPM terus?" Gitu kan. Ada tuh ya kayak gitu. Oh banyak, ada yang ngira Jahat suami saya udah banget. pengangguran jadi bantuin CPM gitu. Enggak, suami saya masih kerja kok gitu. Cuma dia emang fleksibel banget dan itu tadi ya progresif. Tapi saya basi bana gitu. Ya, jangan Masukin aja, dimasukin. jangan dimasukin hati. Karena kalau dimasukin hati jadi penyakit ya Mas. Ya kan Mbak. Tentunya. Jadi ngebakar kita di dalam, kita jadi aduh, jadi sibuk ini sendiri gitu. Menampar diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Jadi saya udahlah cuekin aja gitu. Toh hidup saya gitu, perusahaan saya gitu. Jadi nggak saya pikirin amat gitu. Tapi beda lagi ceritanya kalau ke associate, kalau ke klien, ada satu lagi istilahnya, bahasa Minang, lunak gigi pada lidah. Jadi kita harus yang enak lah ngomongnya gitu. Harus halus, harus pelan. Nggak bisa kita tuh yang frontal banget. Nggak bisa kita, Mbak Rika misalnya kita gini, oh ya kita nego lah. Ini orang-orang yang jadi support system kita. Kita nggak bisa mengabaikan mereka, meninggalkan mereka gitu. Embrace them lah.
bantu mereka atau apa. Demikian juga dengan klien. Mereka pemberi kerja kita. Kalau dia nego-nego tipis, udah sering ngasih kerja, ya udah hayu gitu. Associate juga kita nego-nego lah gitu. Itu sih yang mungkin dari saya. Gitu ya Pak Iskandar. Mudah-mudahan Mantap. membantu. Iya. Menarik sekali. Mbak Weni mungkin terakhir penutup. Oke, terakhir ya. Ini Mm-mm. turning point yang besar sekali kalau buat saya pribadi dan sebagai pengusaha gitu ya. Karena gini, saya tuh kalau teman-teman tahu Aksanisari itu kan orang taunya saya gitu ya kan di frontline. Tapi sebenarnya dulu tuh saya punya partner long time partner gitu ya. Bahkan sempat ada yang menduga dia suami saya, padahal bukan ya. Turning point terbesar saya adalah ketika saya harus pecah kongsi gitu. Ketika saya harus bercerai dengan partner saya waktu itu. Jadi memang itu berat ternyata. Maksudnya gini, itu jadi titik belajar buat saya pribadi, introspeksi juga buat saya pribadi, dan ternyata dari luka itu tumbuh jadinya saya gitu loh. Jadi saya bisa lebih lebih maju lagi, lebih giat lagi gitu ya. Terus kayak saya bisa ternyata saya bisa mendobrak hal-hal yang ternyata aku bisa ya melakukan ini dan itu, hal-hal yang tadinya saya nggak nyangka saya bisa gitu loh. Jadi memang turning point terbesar saya itu terjadi 4 tahun yang lalu, Pak Iskandar. Jadi saat itu saya memutuskan untuk tidak lagi bermitra dengan dia gitu loh. Jadi memang Aksanisari itu 3 orang gitu. Jadi kalau Rika sama suaminya, saya tuh sama suami saya dan ada 1 partner lagi gitu. Nah, partner 1 ini yang kebetulan akhirnya kami putuskan untuk kita sudahi saja gitu. Hubungan saya dengan dia sebetulnya sekarang sudah membaik meskipun terlihat kayaknya masih ada rough patches di mana-mana gitu ya. Tapi kalau buat saya ya itu turning point yang luar biasa gitu. Itu jadi lessons learned gitu loh yang berharga sekali buat Aksanisari gitu. Jadi sampai apa namanya ada beberapa teman-teman juru bahasa yang udah saya kenal cukup lama gitu sampai nyemangatin gitu japri-japri gitu. Wah, sekarang kayaknya ini ya Mbak, oke gini-gini. Lu kan dulu kan sempat nyungsep ya 4 tahun yang lalu tuh kita udah bener-bener nyungsep sampai saya tuh sampai bukan cuman sekedar mungkin nyerah enggak ya, tapi kayak gini. Fuelnya itu seperti yang Rika bilang tadi. Fuelnya tuh adalah kalau orang lain nyari THR, gue tuh nyari THR buat orang-orang ini, buat support system gue gitu loh. Jadi itu sesuatu yang buat saya akhirnya jadi fueling me gitu loh, karena tanggung jawabnya tuh besar sekali gitu. Kita Mbak harus Weni, accountable juga. izin motong di sini deh, karena ini agak menarik juga. Ketika Mbak Weni sedang down itu, menurut Mbak Weni, ada nggak perbedaan tentang bagaimana lelaki dan bagaimana perempuan menyikapi turning point yang lagi down ini menurut Mbak Weni? Enggak Ya, ada, berarti sama karakter aja. aja ya, Kalau manusianya aja itu ya. sama aja, kalau itu sama Ya, aja. Jadi ada. Punten saya potong. Kalau saya ada. Kalau saya menarik deh. masak soalnya. Oke, Jadi itu beda mungkin. nggak gini, Mbak? gini, mungkin soal coping mekanismenya beda. Tapi maksud saya efeknya turning point itu ke saya gitu ya, sama mungkin sama suami saya gitu ya. Karena kami tuh sering curhat juga gitu kan soal kerjaan dan segala macam. Ketika kita sedang down juga ternyata yang dia efeknya ke dia tuh sama gitu. Tapi memang coping mekanismenya beda-beda. Kalau Rika tadi masak misalnya gitu ya. Saya juga gitu. Saya biasanya entah bikin apa pokoknya atau saya jalan yang jauh. Tuh saya biasanya saya suka sekali jalan kaki, jalan yang jauh. Kalau suami saya tuh sukanya sepedaan misalnya gitu. Pokoknya kalau lagi galau gitu tuh kita akan berusaha untuk menyalurkan si energi yang negatif ini gitu ya supaya dia jadi positif gitu loh. Jadi dia bisa malah jadi bahan bakar gitu. Jadi kayak matahari itu buruk gitu ya. Tapi kalau lu nggak kena sinar matahari, mood lo tuh jelek gitu loh. Lu butuh vitamin itu gitu. Jadi kita harus menyikapi berarti pakai sunscreen gitu ya. Tapi jam-jam tertentu kayak gitu-gitu. Jadi kalau buat saya pribadi sih mungkin nggak beda laki perempuan gitu ya. Coping mekanismenya aja yang beda gitu. Mungkin kalau yang laki-laki karaoke kali ya? Enggak ya? Ada tuh maksudnya. Enggak, tapi Mbak Rika tadi motongnya kenapa Mbak? Enggak, saya juga cuma menanggapi itu benar ya kata Mbak Weni itu cara coping mekanismenya mungkin ya kalau bapak-bapak boleh ya balik lagi nyinggung-nyinggung patriarki ya kalau bapak-bapak kalau nangis cengeng nangis cewek gitu. Kalau gitu cewek menangis aja gitu. Mungkin itu yang menjadi salah satu isu patriarkis yang sering kita dengar ya kalau bapak-bapak dituntut untuk tangguh, kalau kita ibu-ibu ya kalau kita ngomel
maaf ya, tapi ini saya jujur Mm-mm. aja, saya manusia gitu ya. Kadang-kadang saya Mm-mm. menyalahkannya pada hormon gitu. Jadi, oh Iya. ya maaf nih, kemarin gue ngomel-ngomel, biasalah Ya itu gitu. kan manusiawi Biasanya, ya, memang ya gimana-gimana manusia, beda, ya gitu. kodratinya, hormonnya beda, segala macamnya beda, itu tidak bisa kita elakkan, memang berbeda. Oke, mantap sekali teman-teman. Sebelum saya kembalikan, minta tepuk tangan dulu dong buat dua narsum kita yang sangat luar bioskop ini. Izin untuk merangkum dan saya kembalikan lagi ke MC kita hari ini. Jadi teman-teman, titik awal untuk menjadi seorang pengusaha biasanya dimulai dari langkah-langkah awalnya. Mulai jadi penerjemahnya itu sendiri atau mulai jadi juru bahasanya itu sendiri. Itu adalah momen yang tepat untuk kita melatih diri, melatih keterampilan dan melatih di sini sikap terutama. Karena menjadi pengusaha sebagaimana yang disampaikan Mbak Weni dan Mbak Rika adalah masalah sikap. Apa yang disoroti oleh dua perempuan luar biasa ini adalah jadilah orang yang fleksibel, yang enak, yang ketemu di tengah, jangan cuman maunya idealis gitu kan. Ini idealnya harus gini, ketemu aja di tengah dan jadilah orang yang modest. Setinggi apapun Anda dulu mungkin juara debat untuk Jovet atau juara debat Jawa Bali atau apapun itu, tinggalkan itu di belakang. TOEFL Anda 6.000 barangkali, IELTS Anda 11 misalkan ya. Itu tinggalkan. Kalau kita sudah bekerja, serve the need, serve the client, itu aja. Kita harus memiliki kerendahan hati itu, humility itu. Sebagai perempuan di saat ini Mbak Rika menyoroti, ini adalah momen yang tepat karena ada begitu banyak peluang-peluang luar biasa yang justru terkhusus ada untuk para perempuan-perempuan luar biasa ini dalam membangun bisnis. Peluangnya justru luar biasa. Namun Mbak Weni mengingatkan di sisi lain hati-hati, masih ada yang namanya double burden untuk perempuan. Masih ada stereotip yang disematkan kepada perempuan. Itu masih ada di luar sana. Teman-teman, perempuan-perempuan calon Sri Kandi penghasil jutaan ini harus tangguh, harus mampu menghadapi itu semuanya. Caranya gimana Mas Dewa? Punya support system yang kuat. Iya kan? Mbak Weni sangat beruntung dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak disadari adalah seorang feminis. Dan saya yakin Mas Adi, suami Mbak Rika juga seorang feminis tulen. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang tahu cara menghargai perempuan-perempuan ini sehingga perempuan-perempuan ini menjadi lebih siap dan dikembangkan hingga mencapai potensi maksimal mereka menjadi nahkoda dari usaha industri bahasa ini hingga meraih jutaan dolar mereka. Cie, luar biasa. Tak kepeluk dewe diriku sendiri. Saya luar biasa ya closingnya ya. Kasihan moderatornya. Teman-teman, mohon maaf jika ketika saya mengarahkan ini ada pertanyaan yang tidak terjawab, ada humor-humor yang menyinggung. Saya mohon maaf sekali. Ke bawah suasana mungkin kali ya, ada Mbak Weni, sangat luar biasa sekali, senang ada Mbak Weni dan ada Mbak Rika yang meluangkan waktu. Teman-teman ikuti terus ya kan kegiatan kita di IKASA. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan sebagai moderator. Saya kembalikan ke MC kita hari ini Mas Dimas. Sikat Mas Dim. Oke, baik Mas Dewa, luar biasa. Terima kasih untuk tugasnya sebagai moderator Mas Dewa dan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Mbak Weni dan Mbak Rika sebagai pembicara di CEO Talk episode kedua. Oke, dan sebelum saya tutup mungkin saya ingatkan lagi jangan keluar dulu, nanti kita mau foto grup ya. Oke, tapi saya mau sampaikan dulu bahwa CEO Talk nanti berikutnya untuk episode ketiga kita sudah siapkan dan stay tune terus di Instagramnya IKASA dan juga subscribe ke YouTube-nya IKASA. Nanti detailnya kita tulis di Instagram IKASA. Oke, nah karena nanti video ini akan diupload ke YouTube-nya IKASA. Jadi teman-teman yang mau nonton lagi bisa atau mau share ke temannya lagi silahkan. Seperti itu. Dan again, Mau terima dikasih tahu kasih judulnya kepada Om Dimas? Kasih Monggo teaser Pak dikit. Ketua. Oh Pak Gimana? Ketua ya. Kita ke Bocoran. Pak Ketua. CEO Talk ketiga itu topiknya akan membahas bagaimana dari sisi hukum apabila ada konflik dengan klien misalnya. Invoice-nya nggak dibayar misalnya, Wah, atau misalnya ada breach kontrak. Jadi nanti kita akan panggil CEO-nya juga langsung tentang sisi legal hukumnya. Itu nantikan CEO Talk ketiga. keren banget. Ini penting banget ya karena ini bukan hanya berlaku untuk agency owner aja ya, tapi juga berlaku untuk teman-teman yang masih freelance seperti itu kan. Jadi ini akan sangat menjadi peluru teman-teman juga dalam menghadapi, maksudnya ya kalau misalnya memang ada perselisihan gitu ya. Dan itu akan jadi ilmu juga yang mungkin akan bisa digunakan nantinya untuk teman-teman yang freelance. Jadi ini sangat-sangat menarik, sangat teknis dan sesuatu yang bisa
kita gunakan seperti itu ya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada para pembicara dan kepada moderator, pada Pak Tua Pak Sony juga. Dan baik teman-teman, sebelum kita akhiri, kata Mas Noval nih bagian streamingnya jangan lupa dokumentasi Pak. Oke, kita minta tolong kepada teman-teman semua untuk nyalain cam-nya ya, please on cam. Oke, kita nanti Mas Noval yang lead ya, silahkan. Baik, Pak. Oke, Oke, Mas Noval silahkan. Teman-teman sudah siap on cam? Udah, dihitung 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tunggu ya, bentar dulu. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Boleh sekali lagi fotonya gaya Sekali lain. lagi ya, tunggu dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, oke Mas Noval, terima kasih dan sekali lagi terima kasih sudah mengikuti CEO Talk kali ini dan semoga diskusi kita sangat bermanfaat buat teman-teman semua dan mungkin juga menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk mengembangkan karirnya di industri bahasa ini. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di CEO Talk berikutnya. Nanti infonya ada di Instagram, please follow us, oke? Alright then. Oke, terima kasih teman-temannya, saya tutup dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Dimas, undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih semuanya. Makasih semuanya ya. Makasih, Thank you, aku live ya. Makasih Bye. Mbak Wen. Thank Oke, you. Mbak Wen, thank you ya. Yo, sama-sama. Bang Wen, Bye-bye. thank you. Mbak Rika, thank Ya. you. Selamat Mbak Rika, istirahat. thank you. Ya, bye-bye. Jangan Terima kasih lupa dukung teman-teman Indonesia. semuanya.